Ajang lari maraton semakin populer di Indonesia, terlihat dari antusias banyaknya jumlah pelari mengikuti ajang maraton. Gelaran ini tentu saja berdampak positif bagi pariwisata dan berbanding lurus dengan meningkatnya geliat UMKM. Namun ajang ini tidak lepas dari penolakan warga sekitar yang merasa terganggu dengan kemacetan dan sampah yang ditimbulkan. Lalu bagaimana menemukan jalan keluarnya? Temukan jawabannya dalam editorial review. Tour de Banyuwangi Ijen sedang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur. Ajang balap sepeda internasional ini diharapkan berdampak positif bagi kemajuan pariwisata dan peningkatan ekonomi di Jawa Timur, khususnya Banyuwangi. Detik Sore akan mengulas lengkap terkait hal ini. Jangan lewatkan laporan Detik Jatim dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, bagi Anda yang bingung dalam membuang minyak goreng bekas atau minyak jelantah, Sunset Talk menghadirkan komunitas Jelantah for Change yang akan mengedukasi masyarakat bagaimana cara mengolah minyak goreng bekas agar bermanfaat. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Welcome back Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Gokil. Rame banget hari ini ya. Hari ini kita mau bagi-bagi door prize asik. Gue nggak dapet lagi. Rahasia dapur Mae diungkap juga. Gue Iya nggak iya. punya kesempatan untuk dapet door prize. Tapi kan dapat makan-makan ntar kan. Oh, ini Mas Vito. Masih ada di ruangannya loh. Ada ya? Masih ada. Nonton lagi. Oh iya Mas. maaf. Mae, Mas Vito ini main nggak dapet. Mas Vito kesempatan. Iya. Minimal kesempatan lah gitu kan. Padahal hadiahnya ada Fortune ada loh. Uis. Minyak goreng. Oh. Minyak goreng Fortune Oh zaman dulu. iklan Anda di iya, rumah lupa. biasa pakai itu. Besok iklan di sini ya. Ya gitu. nggak apa-apa, boleh besok ngiklan di sini. Anyway, Detikers, selamat datang di acara kita yang setiap hari selalu setia menemani di jam 3:30 sampai jam 6 sore. Hari ini ada Anita main. Dan ada Farhan di sini. Assalamualaikum paket. Assalamualaikum doang. Oh iya, Senin sampai Jumat siapa Mae yang mau setiap hari Sabtu Minggu? siaran. Jangan ya, Pada tolong pada jangan. tipes ntar nih orang-orang nih. Bukan tipes lagi nih. Penyakit-penyakit orang tua muncul semua di anak-anak muda yang kerja di sini. Oh wow. Salah satunya Mainan adalah umur lah sakit ya. pinggang. Sakit pinggang ya kan. Badan panas-panas. Aduh. Bibir pecah-pecah. Jadi Mae sampai nanti jam 6 sore kita punya Betul. market review. Terus kita punya Seperti editorial biasa ya dong, kan. ya. Terus ada Indonesia Today. Ada NTMC juga ada ntar laporan kemacetan. Yakin ada NTMC? NTMC sekarang Nggak nggak tahu sih. setiap hari loh. Oh iya ya. Iya, kayaknya sekarang para bu polisi. Ya karena emang tiap hari macet. Mau dilaporin apa lagi kali ya. Udah Enggak macet tahu lah. kalau jam-jam sebelum Tetep macet. Enggak, kalau baru-baru sebelum jam 4, jelang-jelang jam 4 tuh jalanan biasanya masih agak ramai lancar. Cuman satu saat, cuman satu momen Jakarta tuh nggak macet. Lebaran. Ya Ih. sama libur sekolah. Lu orang Jakarta, menurut lo kalau lebaran di Jakarta dengan kondisi macet kayak gitu, menurut lo menyenangkan atau justru kok sepi ya Jakarta nggak kayak Jakarta biasanya gitu? Lo menikmati nggak? Atau lo malah kayak ke mall jadi sepi, kemana jadi sepi gitu? Hati jadi sepi. Enggak, kalau gua menyenangkan karena nggak macet. Yang pertama ya, Me. Menyenangkan karena nggak macet. Cuman Oke. jadi susah cari makanan karena warteg tutup semua. Warteg kan pada pulang kampung. Ya masak lah. Iya sih bisa. Cuman kan Pengen jalan-jalan. iya pengen makan gitu di loh. luar. Lo Iya. suka jajan ya? Enggak juga. Oh, oke. Enak banget ngejudge-nya. Terus kita punya ini Loh, kita gue nanya. kita ada editorial apa tentang sport tourism, Me. Karena Ya kita kan? mengimpor Afif dari Detik Sport. Enggak begitu. Jadi kita akan bahas sport tourism hari ini. Nanti kita bahas soal tour The Ijen Banyuwangi. Asik. keren banget Berarti nih. nanti sama ini ya, sama Sama Gunung Ijen datang sini. Brak. kita akan zoom bersama Oh Gunung iya Ijen. ada Zoom. Nggak Bagus dari tuh. dengan Detik Jatim tentunya Detik nanti Jatim. kita ya. Terus nanti di akhir segmen kita di Sunset Talk juga nanti ada yang seru juga tuh. Jadi kalau misalnya kita biasanya nih memasak gitu kan, ada sisaan dari minyak goreng apa tadi yang namanya? Jelantah. Nah itu itu. sisaan minyak goreng yang dipakai itu sebaiknya gimana? Lo kalau lo nggak mungkin masak Lah, ya, Viv, gua ya? masak mania mantap. Mancing gitu ya, tolong ya. Satu saudara. Iya, masaknya Lo kalau dibuang. masak minyaknya lo buang langsung ke wastafel ke sink itu atau lo pisahin terus diapain itu minyaknya? Biasanya langsung buang gitu aja. Oh, lo nggak minum aja sekalian kan? Berapa kali penyaringan?
Emang lu bisa diapain kalau gitu? Ya itu gue juga sebenarnya Tapi kan bingung katanya ada ya, sih. iya katanya bener ada yang disaring dulu terus Mm-mm. dibuang gitu kan biar Iya, nggak iya, rusak iya, iya. lingkungan. Itu sebenarnya gue juga kurang paham sih. Mungkin di Tikers kalau misalnya sekarang lagi nonton kita, mau itu di websitenya Detikcom ataupun di TikTok nih yang lagi nonton, boleh dong komen-komen sharing sama kita. Kalian punya tips nggak nih kalau minyak jelantah atau minyak sisaan bekas dipakai itu sebaiknya dibuangnya atau dikemasnya seperti apa supaya tidak mencemari lingkungan Betul. gitu ya? Boleh, karena jujur aja gue juga bingung. Selama ini sih sebenarnya gue kayak ngumpulin dulu sisaan yang tungguin banyak dulu. Terus Sampai dia hitam-hitam banget gitu ya? enggak, bukan disimpan dulu gitu loh. Iya sampai dia warnanya berubah kan? Iya Enggak, nggak sih? kalau dia berubah warna itu artinya dia dipakai berkali-kali, Viv. Oh, Itu lu tau nggak kalau beli pecel lele terus Ah. masaknya minyaknya iya hitam-hitam. hitam-hitam Nah itu. itu udah pakai 1000 kali mungkin itu. Enggak, bercanda gue. Lebay. Enggak, maksudnya itu udah dipakai berulang-ulang kali. Apalagi kalau ada bumbu-bumbunya. Saya kalau ikan lele itu kan ada, atau ayam pecel ayam itu kan ada bumbunya kuning atau apa. Nah begitu digoreng, nah residu dari minyaknya itu jadi berwarna kuning atau jadi kecoklatan Tapi gitu kan. kayak yang lebih hitam kayaknya makin hitam makin enak ya. Nah itulah dia Nah, stigma itu di dia. masyarakat. Makanya kita akan Membedah kita apa sih sebenarnya yang menjadi bahayanya si minyak jelantah ini kalau dibuang ke alam begitu aja gitu ya. kasihan alam dong, nggak ngapa-ngapain kena minyak. Alam tuh tetangga gue ngomong-ngomong. Ada, gue juga ada teman pesantren gue alam namanya. Pas dulu kita punya alam. Parah banget. Kita punya alam. Hah? Beda. Kita sama-sama Depok tapi kita beda alam. Lu nggak baca baju gue nih? Sawangan Pride, tepuk tangan dulu. Kok nggak ada yang bikin Sukma Jaya ya? Jelek banget. Suka aja kemarin yang ada cor-coran garasi itu ya, saluran air ya. Itu Sukamulia ya? Nggak tahu yang mana sih? Ada berita Detikcom rame kok. Oh iya. Ini yang rame juga sebenarnya nggak cuman berita, itu berita ini ya, kriminal ya? Ya kriminal karena dia menutup saluran air jadi garasi, Me. Jadi saluran airnya gede tuh ditutup. Oh iya, I know. Tapi nggak tahu sih gue, kayaknya itu bukan di Sukma wilayah Jaya daerah bener gua. kan? Serius? Serius, kemarin rame nih. Gue taunya di Sukma Jaya yang terkenal itu adalah Ayu Ting Ting dan Ayah Ojak, udah itu aja. Oh, anak saya mah Depok. cantik gitu ya. Depok Pride, man. Daripada kita bahas Depok lagi mah ya, kita langsung ke market review aja nih. Karena gak bakal habisnya kalau bahas Depok. Ih, ntar dulu sebelum kita masuk ke market review, kita update dulu nih. Oh iya. Kita coba kita update dulu apa yang terjadi nih mungkin di beberapa jam terakhir. Nih salah satu yang populer di Detikcom adalah informasi mengenai Pak Presiden Jokowi yang meluncurkan Golden Visa yang mengajak warga dunia untuk investasi ke Indonesia tentunya. Menurut lo apa yang paling menarik dari Indonesia untuk investor datang ke Indonesia? Yang menarik Sintayong, Me. Dapat golden Karena ticket dia ya? dapat Ih, beneran. golden ticket, golden visa. Golden Visa, kok golden ticket? Audisi kali. Iya. Golden Auditor Visa. Golden Visa. Jadi ini Golden Bener. Visa ini Detikers salah satu kemudahan dalam tanda kutip privilege gitu Iya, ya bagi warga privilege. negara asing untuk menetap di Indonesia dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun, Mai. Wih. Dan mereka itu terakhir tuh kabarnya Presiden Jokowi itu kaget karena sudah ada 300 orang yang daftar. Salah satunya gue ya kan. Lu dari Uganda. Depok. Oh, Depok tuh perlu Golden Visa. Wah, perlu lah. Kan Gue kalau- juga perlu dong kan kalau. Golden Truly tutup. Jadi Golden Truly Sintayong ini mendapat salah satu Benci WNA yang gue. mendapat Golden Visa pertama karena Mm-mm. memang sumbangsinya untuk sepak bola Indonesia. Oh, tentunya. Oh, berarti ini yang bisa di granted atau disetujui Golden Visanya ini adalah orang yang memberikan kontribusi gitu Iya, ya. orang-orang untuk berkualitas Indonesia. lah seenggaknya. Wis, berkualitas. Iya, bener Sintayong. Berarti ini berapa lama lagi Sintayong akan 2027. 2027. Masih lah, masih Masih lama. panjang. Siapa tahu masih bisa diperpanjang Ya kan lagi. setelah Golden Visa ntar akhirnya naturalisasi kayak Sintayong nih. Karena dia kemarin belajar bahasa Indonesia kan. Harus dong. Sempat belajar, Iya, nggak dapat Golden Visa, abis itu bikin dah ayam geprek Sintayong gitu kan. Enggak, bukan. Sintayong untuk ini sekian. Oh, Pilkada. pilkada. Iya. Sintayong untuk Depok 1. Wis, Depok 1. Bukan gue yang bilang. Oke, anyway, ini akhirnya yang namanya Golden Visa ini juga memang sudah diluncurkan dan memang untuk memberi kemudahan WNA untuk investasi dan juga berkarya di Indonesia dan juga tentunya nih Detikers untuk menarik lebih banyak good quality travelers. Gue setuju kalau good quality travelers ini karena di beberapa daerah meskipun banyak nih ya wisatawan asing yang datang tapi belum tentu mereka berkontribusi positif atau mungkin spending a lot more money di daerah tersebut dan juga bisa berkontribusi untuk devisa negara kan. Nah, itu. Malah banyak yang bikin rusuh ya nggak sih? Iya, itu yang turis-turis di Bali kan.
Ya bahkan Harusnya. bahkan kalau di Bali itu bisa dibilang lu kalau mau lihat turis-turis yang emang tajir tuh ya ke Nusa Dua gitu Oh, loh. ada daerah-daerah Ada daerahnya. Kalau di sendirinya Kuta ya. emang banyak bule, cuman ya bule-bule begitu nggak ada duitnya. Sombong banget. Sombong amat. Nah, jadi Golden Visa ini juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara dan memperkenankan investor asing yang berinvestasi di Indonesia untuk menetap selama 5-10 tahun. Visa 5 tahun juga diperbolehkan bagi seseorang yang mendirikan perusahaan di Indonesia dengan investasi minimal sebesar 2,5 juta US dollar dan 10 tahun untuk investasi minimal sebesar 5 juta US dollar. Begitu. Jadi memang ada 50 miliar. batasnya begitu kan ya. Jadi ya bagus juga sih ini good quality traveler itu tadi ya bisa diwujudkan supaya nanti berita kita tuh yang bagus-bagus aja gitu tentang wisatawan asing juga kan. Gak cuman ya kalau kita benar kata Afif tadi kalau kita beritakan dari Bali ada aja gitu kayaknya wisatawan asing yang berbuat nyeleneh atau bahkan kriminal di sana terjadi gitu dan merugikan banyak orang. Itu dia makanya Terus sekarang kita mau menyapa Brigadir Ade dulu. oh Sekarang sudah langsung kan? ada Brigadir Ade-nya. Langsung nih guys. Oke kita sapa langsung aja coba ya Brigadir Ade. Selamat sore Brigadir Ade. Oh langsung standby sudah. Wis. Sikat Fif. Selamat sore Brigadir Ade. Masih di mute Brigadir Ade suaranya. Cek. Halo selamat Cek. semua. Halo, selamat Afif. sore semua Afif dan Mae. Golden voice-nya dari Brigadir Ade akhirnya muncul juga ya. Coba Fif. Lagi di mana nih posisinya Brigadir Ade? Dekat kantor Detik di kawasan Gotri Jakarta Selatan. Oh siap saya samperin ya bentar. Boleh ditunggu. Oh, siap. Ditunggu. Siap, salam presisi. Siap, laksanakan. Siap, salah. Jadi takut kena tilang. Jadi- Silakan Brigadir Ade kalau begitu laporannya. Silakan Brigadir Ade. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detikers. Dan saat ini saya berada di kawasan Simpang Gotri Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Warung Bucit, arus lalu lintasnya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran. Namun walaupun peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku dan tidak menjadikan trotoar jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Dan kemudian selanjutnya dari arah MT Haryono yang akan menuju ke arah Blok M ataupun sebaliknya, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan saat ini kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 km per jam dan kami pun menghimbau untuk tetap mengutamakan pejalan kaki dan juga pesepeda ketika hendak melintasi kawasan ini. Dan melihat kondisi saat ini sudah mulai mendung, kami menghimbau bagi pengendara, khususnya kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco saat turun hujan nanti demi keselamatan Anda berkendara dan terlebih tidak menjadikan flyover jalan sebagai tempat duduk kendaraan Anda. Dan kemudian bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Pancoran, harap bagi para pengendara cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap dan lengkapi atribut berkendaraan Anda mengingat adanya kamera etle yang akan mengcapture segala aktivitas pengendara. Dan juga kami menghimbau bagi pengendara roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan juga perlu kami informasikan bahwa operasi patuh di seluruh Indonesia serentak masih diselenggarakan hingga tanggal 28 Juli 2024 bagi para pengendara untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum memulai perjalanan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, Indo Destruktif, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sinja melaporkan selanjutnya kembali kepada Afif dan Mai di studio. Terima kasih Brigadir Ade. Salam presisi. Salam presisi. Selamat Yes. bertugas. Hati-hati mau hujan kayaknya bentar lagi nih. Aduh, Makasih nanti semua. Afif bawain payung. Dia gak berani gombal, takut kena tilang hatiku. Au. Makasih Brigadir Ade sekali lagi, selamat bertugas. Salam untuk tim. Selamat bertugas Selamat. kembali. Selamat bertugas Bye-bye. semua, Stay sampai safe di sisi. jalan. Itu dia. Itu deket kantor ya, Viv ya? Di bawah situ puteran pom bensin yang udah lama mati. Oh di situ. Bawah suka macet sih Bang. Kan itu ke arah Kemang sebelah sana kan.
Itulah, gue Parah. kapok tinggal di Mampang. Gue mendingan tinggal di Depok sih. Apalagi sih, ini lama-lama ada Detik Depok lah misalnya. Yuk kita bikin Detik Depok yuk. Minta sama Mas Wito, Mas kita bikin cabang Detik Depok. Jadi kita ngantornya ke situ, ke Depok aja. Iya, beritanya banyakkan misteri sih. Nah, Detikers kita langsung aja sekarang ke mana, Detik Me? horor. Oke, yang horor juga sebenarnya hari ini adalah IHSG kita, Viv. Wah, kenapa emangnya? IHSG kita hari ini merah semerah-merahnya. What happens aya naon? Nah, aya naon today? Kita lihat aja sentimen apa yang mempengaruhi today market kita. Langsung aja kita simak, ini dia Detikers. Check it out. Oke, itu dia tadi Detikers ya, beberapa sentimen pasar yang mempengaruhi pergerakan market kita hari ini. Langsung aja kita ketemu sama orang yang akan membedah apakah yang menyebabkan hari ini IHSG kita horor. Seperti yang tadi sudah Afif bilang. Iya. Siapa dong? Halo Mbak Sheryl, selamat Halo, sore. Mas. Halo Mbak. Gue lagi baca ini soalnya IHSG, takutnya angkanya salah. Karena kan IHSG hari ini dibuka melemah ke 7,215 Mbak ya. Wih, takut banget. Itu takut salah karena kan memang satu rusak susu senila titik apa? Rusak Ikan nila. susu senila, Iya, ikan nila. rusak apa? Rusak nilas titik. Lu jangan bikin bingung lu. Iya benar, rusak nilas titik. Mbak Tuh Sheryl kan, gimana nih Mbak? kan salah kan? Salah Makanya. Liverpool. Panggil Agak. lah ya. Mentang-mentang udah mau cabut, ini kontraknya udah mau habis. Enggak dong, enggak, masih Musim salah. lagi loh dia habis loh. Ya udah tetap aja di Liverpool, Lanjut pokoknya ke jangan Persib kemana-mana. kalau nggak salah. Mbak Sheryl jadi bagaimana Mbak? Sebel. Melemah nih apa nih Mbak? Jadi buka di zona merah nih Mbak, turun 50 poin. Oke. Di sore hari ini bursa Asia juga ikut koreksi kompak ya. Karena Betul. kita lihat bursa Amerika ini semalam koreksinya dalam banget ya. Bahkan indeks Nasdaq mencatatkan kinerja terburuk sejak tahun 2022. Seperti itu. Eropa juga sama, Asia sehingga di pagi dan sore hari ini ikut kompak juga melemahnya. Iya, merah bursa semua nih ya Mbak ya. Asia. Cuma Jadi- New York nih kayaknya yang ada yang hijau ya hari ini ya. New York Dari- belum buka. Oh, ini Mana? Index future? Oh, Oh, itu iya. pre-market Oh, belum. pre-market. Iya. Oke, berarti yang Pre-market. Asia nih merah semua ya. Kalau pre-market itu harganya masih berubah-berubah karena Oh, pasarnya belum buka secara resmi. Jadi oke. selalu berubah, Mhm. bahkan bisa aja sekarang hijau. Mhm. Nanti malam begitu marketnya buka jam setengah 9 malam WIB mendadak dia jadi merah. Mhm. Bisa Mhm. berubah-berubah seperti mood. Kayak mood siapa ya yang suka berubah-berubah naik turun itu ya. Iya. Tapi kalau kita lihat hari ini market turunnya lumayan ini ya Mbak ya, lumayan dalam ya. Iya. Minusnya 0,50%, hampir mencapai ya belum sampai 1%, tapi udah berada di posisi tengah-tengah nih ya. Dibuka di level 7.261.166 dan tertingginya tuh hanya di 7.268.047. Terendahnya 72 aja. 72 juga cuman beda poinnya sedikit-sedikit aja ya Mbak ya. Betul. Ini yang paling berpengaruh dari domestik kah atau dari internasional? Iya, pengaruhnya lebih dari sentimen global karena sebenarnya udah ada beberapa calon sentimen positif karena tadi China secara mengejutkan pasar mengumumkan pemangkasan suku bunga
untuk periode jangka menengah sebesar 20 basis poin. Oke. Kita tahu di hari sebelumnya kan China juga memangkas suku bunga untuk tenor pendek dan tenor panjang. Kalau sekarang yang menengah. Jadi semuanya sudah dipangkas. Itu tujuannya untuk nge-boost, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Ya kalau kita lihat pandangannya, strateginya kan sepertinya China ingin memperkuat pemulihan ekonominya sebelum antisipasi kalau terjadi trade war lagi sama Perang dagang yang lebih parah lagi sama ya. Donald Trump. Jadi dia mau memperkuat sekarang mumpung presidennya masih Biden. Karena kalau di Trump kan itu akan berpotensi menekan perekonomian China. Apalagi mau dinaikkan Iya, pajak ya. Betul. Jadi dia antisipasi China. Tapi kalau dilanjutkan ternyata yang menang adalah Kamala Harris gimana Nah tuh? itu lebih bagus lagi. Buat China. Iya harusnya seperti itu. Karena kalau Trump kan terlihat kebijakannya tuh sangat proteksionis ya untuk Amerika. Jadi pokoknya Amerika is the best lah. Semua nggak ada yang boleh ada. Make America great again ya. Iya. Ini tapi memang possible ya Mbak. Maksudnya untuk negara seperti China untuk memangkas suku bunganya sendiri tanpa, kalau kita kan kayak dari seluruh dunia pasti kan Kita mengikuti the dari Fed. The Fed. Iya. Karena kondisi ekonomi di China itu agak unik ya, berbeda sama kondisi perekonomian pada umumnya di suatu negara. Kalau kita kan masyarakat cenderung konsumtif, bisa terjadi inflasi, bahkan inflasi yang seringkali membuat Pak Peri, Gubernur BI kita nih pusing, wah inflasinya naik nih, ketinggian nih, Benar-benar. suku bunganya harus dikendalikan. Oke. Kalau di China seperti juga di Jepang mirip-mirip ya, di situ justru orangnya tuh mau konsumsi, mau jajan tuh mikir-mikir, nggak seperti kita. Jadi Dan bahkan mereka juga kan untuk barang-barang konsumtifnya mereka punya sendiri, mereka produksi sendiri Iya, di dalam iya, negeri iya, ya Mbak ya. betul, yang bajakan, yang KW, semua lengkap ada. Lengkap ada di sana semuanya. Jadi mau yang kayak gimana tinggal sesuai budget ya. Betul. Nah, kalau di sana jadi untuk orang membuat orang bertransaksi, orang konsumsi itu harus dipancing, harus dibujuk. Kalau kita nggak usah dibujuk juga udah pasti belanja. Jajan. Iya, belanja. Bener. Makanya tadi aku tanya sama Afif, Afif lo suka jajan ya gitu. Terus kata dia enggak gitu. Konsumtif dong Afif. Ya enggak, iya enggak banyak-banyak lah. Tapi jajan ya pasti. Iya sih, Iya kita kan? pasti konsumtif sih orang kita sih benar. Apa yang paling barang yang paling konsumtif lo beli? Apakah dari hobi ataukah dari apa? Makanan atau apa? Makanan sih paling banyak. Karena jajanan aja kan Berarti banyak. sudah ke MBM dong dari pagi. Kan lagi Benar-benar. ada Iya, mega ada diskon. Iya, Mbak. ada Oh iya, mega ada apa? festival. Ada mega festival. Yang buah-buahan itu ya? Oh, banyak. Kak. Ketahuan nih belum nih. Soalnya yang terakhir Oh, Banyak, nggak cuma buah, Banyak ada buah, banyak minumannya, ada makanannya. soalnya terakhir kali itu emang cuma buah-buahan aja kan. biasanya. Mhm. Tapi kali ini Biar sehat. banyak lengkap. Oke. Murah Tuh. lagi. Habis ini kita ke Trans. Ikut aku balik berarti ya. Yang siaran siapa ya? Mohon maaf nih ya. Kita Siaran baru. dari sana dong. Bawa Gimana mic-nya. bawa mic-nya? Kameramennya gimana kameramen? Gotong. Ini gotong sendiri kamera. Potong. Ya Allah, gampang banget dia ngomong ya. Gimana ya? Gimana? Oke. Nah, kalau tadi kan Afif makan, maksudnya yang konsumtifnya adalah makanan. Kayak kemarin ada beritanya juga tuh Mbak. Jadi makanan yang dari China atau minuman kemasan berpemanis itu akan menjadi salah satu target akan dikenakan bea cukai yang lebih tinggi gitu. Iya, betul. Itu sih wacananya udah dari tahun-tahun lalu ya. Tapi kita lihat dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, kelihatannya masih belum terrealisasi dalam jangka pendek gitu. Apalagi tahun depan PPN yang udah mau naik kan ke Betul, 12%. Kalau ditambah lagi pajak minuman manis Oh, apa iya. segala itu bisa menahan konsumsi meskipun kita suka belanja kayak gitu. Benar. Tapi Nah, kalau di luar mungkin mereka konsumsinya mereka konsumtif itu di hal-hal yang lain ya Mbak ya? Atau beda tiap negara beda gitu? Beda konsumsi sih ya. Kalau sekarang kayak kita lihat lebih ke Amerika, ke Eropa, mereka tuh lebih konsumtif untuk barang-barang digital, yang Gadget. teknologi, Iya, gadget, apalagi yang terkait sama kecerdasan buatan, AI. Iya. Tapi kalau kita lihat kebetulan juga ini menjadi penyebab nih pelemahan di bursa Eropa di siang sore hari ini. Jadi
di Eropa kan juga lagi rilis musim kinerja keuangan kuartal 2. Oh iya. Jadi benar. barang-barang mewah dari Eropa, barang-barang kendaraan ya otomotif ini juga mencatatkan kinerja yang kurang bagus, Oke. turun. Mhm. Ada Renault ya, kemarin ada LV juga. Ya, Itu juga benar. dipengaruhi Mhm. sama konsumsi China yang lemah. Mhm, Seperti mhm. itu. Jadi biasanya memang merembet ya pengaruhnya ke global seperti itu. Oke. Lalu kalau kita lihat semalam sebenarnya dari Amerika juga ada sentimen positif gitu ya. Ada rilis data PMI manufaktur yang justru turun nih. Sehingga semakin mendukung peluang pemangkasan suku bunga 25 basis poin di bulan September. Jadi memang kemarin data PMI manufakturnya ini berkontraksi ya untuk pertama kali di tahun 2024. Berkebalikan sama PMI jasa yang justru menguat. Lalu kita lihat juga nanti malam ini ada rilis data pertumbuhan ekonomi Amerika kuartal 2 yang diperkirakan akan di bawah rata-rata dalam 3 tahun terakhir. Itu juga menjadi kecemasan tuh di market. Lalu masih ada juga data klaim pengangguran mingguan. Yes. Ya. Jadi nanti malam lumayan banyak rilis data ekonomi dari Amerika. Kalau kemarin-kemarin agak sepi, lebih fokus ke earningnya Nasdaq, Stephen McNee, perusahaan-perusahaan teknologi big caps di Nasdaq, di Amerika ya. Nah, lalu juga kita lihat nanti malam dari Eropa ada komentar dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde ya, jam 10 malam. Ini juga akan dicermati sama pelaku pasar terkait pemangkasan suku bunga di Eropa. Kayak gitu. Kalau kita beralih ke domestik, nah, udah closing ya. Nah by the way. iya, baru saya mau tanya. Ini sudah pukul Saya kaget. 16:07. Tiba-tiba, aduh, Karena kenapa Mbak nih? Sheryl kayaknya mau langsung memberikan ini nih analisisnya nih hari ini kenapa market seperti ini. Coba kita akan minta untuk kehormatan, minta tolong Afif untuk membaca Wih. closing kita hari ini. Kita ditutup di poin berapa nih, Fif? Ditutup di poin 7247. Pelemahannya berapa Pelemahannya minus 0,31%. Betul. Terus ada transaksinya, Transaksinya ada berapa? itu turnover itu di angka 9,451 triliun. Triliun. Betul. Dan ditransaksikan sebanyak 1,059,539. 1 juta. Oh itu 1 juta. Ya. Oh iya 1 juta, I'm sorry. 1 juta My kali. bad. My Kasur, bad. kasur aku. Kasur. Ya kan kasur bed. My Iya. neck. My bad. Enggak gitu ya. Terus oke. apa lagi nih? Ini jadwal piket kantor, bukan? Iya bukan. Iya bukan lagi. Nah terus jadi ini ada saham-saham yang hari ini ada yang naik. Ada yang up. Ya ada yang naik cuma 183, 183. tapi yang turun justru banyak banget Iya ya Mbak, Mbak ya. 379. Ada 379. Mungkin karena merah juga ya hari ini. Jadi ini pasti relate gitu. Dan yang masih stagnan ada di sekitar 200-an ya, di tengah-tengah lah seperti itu. Silahkan Mbak Sheryl analisisnya, karena dari tadi kayak sudah memantau kayak oke ini, oke itu gitu. Oke. Silahkan Mbak Sheryl. Oke. Nah, memang mayoritas saham kan hari ini melemah ya, seperti yang tadi Mbak Mai bacakan. Nah, kalau secara sektoral itu juga berlaku. Dari 11 sektor yang ada di Oke. bursa saham kita, hanya tersisa satu sektor yang Yang tidak hijau. melemah, yang hijau, yaitu sektor kesehatan. Oh. Menguat 0,22%. Kelihatannya kita sudah mulai menyadari pentingnya kesehatan ya dibandingkan ekonomi. Sebenarnya itu, wah ini kita harus ngobrol sama Pak Firman nih kalau gitu nih. Gue Iya. bisikin nih Pak Firman ini antara kesehatan dan ekonomi yang lebih penting mana nih? Bisa jadi topik Iya ya. bisa jadi topik. Pilih mana nih? Statementnya Mbak Sheryl bold hari ini. Kesehatan lebih penting daripada ekonomi. Negara yang sehat Wih. ekonominya kuat. Wih, Widih. lanjut Mbak. Oke, sektor yang menjadi top loser di hari ini sektor transportasi, melemahnya 2,1%. Lalu ada bahan baku yang biasa jadi andalan para trader. Iya. Akhir-akhir ini yang biasanya konsisten menguat, justru bahan baku nih melemah 1,7%. Oke. Akibat pelemahan saham-saham bahan baku yang terkait komoditas nikel, emas, timah, dan lain-lainnya, logam dasar. Iya. Lalu yang ketiga,
sektor properti melemah 1,64%. Oke. Ya memang sektor properti ini kan sektor yang sensitif sama suku bunga. Betul. Dan minggu depan seru banget nih, ada FOMC meeting, ada pidato ceramahnya dari Opa Powell, Oke. Gubernur Bank Sentral Amerika. Ada update dari pertemuan G20 antara Ibu Sri Mulyani kemarin apa hari ini dimulainya, apakah ada pengaruhnya untuk pasar kita Mbak atau pasar secara global? Pengaruhnya relatif minim sih. Kalau kita nih lebih dipengaruhi sentimen-sentimen global, kayak soal ekspektasi suku bunga, kayak soal ekspektasi PDB Amerika yang diperkirakan turun di bawah rata-rata dalam 3 tahun terakhir. Lalu ada rilis kinerja keuangan juga. Lalu harga komoditas seperti itu. Oke, silakan lanjut Mbak. Oke. Nah, untuk nanti malam, oh iya tadi udah ya data-data yang Iya, dicermati, data-data yang dinantikan. PDB, Betul. Next data week ada FOMC. lem pengangguran. Lalu kalau di bursa kita lagi musim rilis kinerja keuangan emiten, Oke. ya. Kemarin sudah rilis Bank BCA, Bank BRI. Nah, itu hasilnya mix. Kalau BCA hasilnya bagus, masih solid pertumbuhannya. Kalau BRI ada penurunan laba, kayak gitu. Oke, lalu kalau untuk besok kita lihat ada lumayan banyak ya rilis kinerja keuangan emiten dalam negeri, tapi yang paling banyak tuh di pekan depan, tanggal 30 sama tanggal 31 Juli. Itu banyak banget sampai ratusan emiten dalam satu hari yang rilis kinerja keuangan. Tapi nggak harus semua kita cermati satu-satu. Secara ada sekian ratus emiten, nggak mungkin kita ke-handle. Tapi yang biasa kita cermati emiten-emiten anggota LQ45 yang berkapitalisasi besar, kayak saham-saham perbankan, consumer, seperti itu. Lalu bagaimana dengan appetite investor nih Mbak Sheryl? Karena kan hari ini Pak Presiden Jokowi sudah juga meluncurkan Golden Visa ya, supaya orang-orang yang mau jadi calon-calon investor ke Indonesia itu jadi lebih mudah gitu, mau bikin perusahaan. Ya memang dengan ada batas ininya ya. Apa sih Mbak istilahnya kalau dalam keuangan, kalau batas minimum investasi? Batas ada. minimum investasi. Ya. Ada istilahnya tertentu nggak dalam bidang keuangan? Nggak ada Nggak sih. ada. Nah kalau kita lihat sentimennya cukup memberikan optimisme ya untuk ke sektor-sektor infrastruktur, khususnya subsektor konstruksi pembangunan nih. Kayak kita lihat di tengah pelemahan indeks yang sekian dalam dan sektoral yang mayoritas melemah, ini saham-sahamnya pembangunan ada Adikarya, ini masih bertahan menguat hampir 1%. Terus juga ada PT PP ya. Kita lihat PT PP juga menguat 1% lebih. Jadi itu cukup memberikan optimisme untuk sektor-sektor saham-saham terkait seperti itu. Ya karena kita tahu kan pembangunan IKN kan masih panjang banget. Masih panjang. Terakhir betul. infonya baru 15% ya kalau nggak salah dari total target pembangunan. Berarti masih ada 85% pembangunan lagi. Dan itu secara jangka panjang ya bagus harusnya untuk saham-saham konstruksi seperti itu. Semoga jadi ya Mbak ya, lancar jadi. Semoga sesuai proses pembangunannya target. lancar, sesuai target. Investornya laris manis, berminat. Harus dong ya, karena besok 17 Agustus ya Viv ya. Ya tahun 45. Enggak, tahun Oh apa? 2024. Oh iya enggak, keren nyambung lirik. Ya kan mau upacara di sana. Iya, kan? mau upacara di sana. Kan tolnya juga. Enggak, aku kebetulan di upacara di dekat rumah, Mbak. Oh. Enggak, dia upacaranya nanti sama Sintayong. Sama Sintayong, Sama betul. Sintayong. Karena kan gedung apa sih yang kemarin baru jadi itu, kok gue lupa ya. Gedung iya apa yang bagus itulah pokoknya. Yang Cukup baru membantu dipasang sekali ya. bilah Garudanya yang ke Istana Presiden. 4.650. Terus juga tolnya akan diberlakukan atau dibuka secara fungsional gitu kan. Jadi ya mungkin ini untuk menunjukkan juga sama investor bahwa dengan sekian persen proses yang sedang berjalan di IKN pembangunannya ini masih sangat bisa gitu loh untuk berinvestasi gitu kan. Semoganya nanti setelah Agustus kita bisa lihat ada hasil yang positif gitu ya Mbak Sheryl ya. Apalagi juga udah semakin dekat sama pelantikan presiden baru, sudah lebih konkret lah kira-kira apa aja yang mau dikerjakan, kebijakan-kebijakannya. Oke. Biar pasarnya aman juga kalau gitu kan. Wis, betul dong. Ada yang jagain? Apa yang jagain? Tapi ini ternyata Golden Visa ini Mbak, Visa 5 tahun ini diperbolehkan bagi seorang yang mendirikan perusahaan di Indonesia dengan investasi minimal sebesar 2,5 juta
USD Mm-mm. dan 5 juta USD untuk 10 tahun. Hmm. Sudah pas kah, Pak? Pas kan, Mbak, angkanya segitu? Kira-kira. Kalau kita lihat sih untuk di Indonesia ya itu sih suatu angka yang masuk akal ya. Karena kalau kita bandingkan sama perusahaan-perusahaan yang IPO yang menggalang dana di tahun ini ya angkanya minimal kurang lebih 70 miliar, 100 miliar. Jadi kalau dengan angka segitu ya sangat masuk akal seperti itu. Oke lah ya, kita nantikan saja. Tapi sebelum closing Kak Afdol, kalau belum diberikan prediksi-prediksi untuk besok nih kira-kira Mbak Sheryl. Oke. Kalau untuk besok ya, kita perkirakan ada potensi rebound sejenak ya. Karena memang minggu depan kan ada FOMC meeting. Biasanya market nih akan cenderung wait and see, koreksi dulu gitu. Apalagi IHSG juga sudah overbought ya dengan penguatan 2 pekan terakhir. Jadi untuk besok kita lihat ada peluang rebound dengan menguji level support 7.200 dan resisten 7.260 seperti itu. Oke, kita nantikan seperti apa pergerakan pasar besok. Semoga saja bisa membaik lah ya Mbak Sheryl ya. Dan kita ketemu lagi besok. Mbak Sheryl, Pastinya. jangan bosan-bosan untuk datang ke sini. Enggak dong. Apalagi kalau dijemput. Ya, Apalagi antar kalau pulang. Mbak Sheryl kan kayak jelangkung. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Enggak ada yang Mbak Sheryl kan datang ke sini tamu kehormatan kita. Widih. Diundang dong kuncennya. Karpet merah langsung. Bukan lah. Jadi kebetulan nggak ada di karpet musola. Astaga. Merah juga ya. Merah juga. Karpet Merah musola, juga. bener-bener. Terima kasih Mbak Sheryl. Kasih. I see you tomorrow ya. Detikers, after this one kita masih punya informasi-informasi menarik lainnya. Setelah yang satu ini kita bakal ngobrolin tentang itu loh maraton-maraton yang lagi rame itu. gitu Yang ada kan. joki-jokinya. Emang ada? Itu beda ya? Beda. Itu beda. Oh ya, sorry. Soalnya lari, ya itu ya lari lah. Sorry. Kalau My dia bad, my soalnya dia larinya dari kenyataan mulu sih, jadi mikirinnya joki gitu bad. Tapi yang kan. penting kalau lari dari tanggung jawab aja sih. Cie, si paling bertanggung jawab. Kita akan bertanggung jawab sama Detikers untuk memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Yes, Welcome back di Detik Sore. gak cuma hore-hore. Pulang. Ini masih ada anak Detik Pagi di sini ya. Ya tolong ya. Demi Kalian tuh kerja dari pagi pulang. Udah sore nih. lu ngincer motor. Bismillah Vario. harusnya mereka pulang biar saingan-saingan yang dapetin door prize makin sedikit Enggak, ya. tapi semua dapat. Kalau mereka nggak ada kan nggak boleh. Enggak angus tetap. Karena kan emang redaksi kan Serius? Detikcom itu kekompakan nomor 1. Enggak, nggak boleh. Iya kan, nggak boleh kan? Enggak, semua dapat. Ini kita kan ada yang tahu Detikers sih kita ngomongin apa. Mending kita ngomongin Mohon maaf ya, dapur juga. Detikers ya. Kita Nih, lagi kita mungkin Trending Today aja nih hari dapur ini nih. kita hari ini. Yang lagi rame hari ini tuh soal Olimpiade, Mai. Olimpiade Sebenarnya itu kan Olimpiade itu akan dibuka hari Jumat kan. besok Jumat, tapi Opening memang seremoninya cabang-cabangnya itu cabang olahraganya itu udah beberapa mulai duluan. dimainkan. Salah satu adalah sepak bola. Oke. Semalam itu baru mulai tuh match day pertama. Jadi kan sepak bola ini yang Indonesia itu nggak ikut ya, sedih banget. Wasitnya curang sih. Jadi Sabar ya. ada 4 grup diisi sama 4 tim, 16 tim. Nah, Betul. semalam itu yang rame adalah Argentina ngelawan Maroko. Maroko keren sih sebenarnya ya. Iya. Tapi sedih banget ini golnya Argentina dianulir. Ya, jadi kan awalnya itu 2-1 keunggulan Maroko sampai menit 90 kan. Pun dalam pertandingan itu Mai banyak ini pitch insider, banyak yang masuk ke lapangan minta foto karena memang di Argentina itu ada Julian Alvarez main seniornya. Ya. Ada Otamendi juga. Terus di Maroko ada Hakimi. Betul. Achraf Hakimi juga. Nah, perpanjangan waktu sampai 15 menit lama banget ya kan. Terus Argentina bikin gol di menit akhir. Bikin gol terus akhirnya rame mereka ditimpukin dari supporter, Tribun. dari tribun ditimpukin, wasit menghentikan pertandingan Oke. sampai 2 jam. Oh lama juga ya. Nah, itu anak Detik Sport yang kemarin masuk sore ya udah kan udah nih Argentina seri. Ternyata dilanjutin lagi habis 2 jam dilanjutin lagi karena masih ada sisa 3 menit. 3 menit itu doang 3 menit doang. dilanjutin. Nah, pun ketika dilanjutin langsung dibilang wasitnya itu ngecek VAR untuk gol penyimbang 2 sama itu kan. Ternyata memang ada satu pemain yang offside.
saat proses gol. Kenapa Akhirnya VAR-nya Maroko menang 2-1. Oh, kenapa VAR-nya nggak dicek sebelum break 2 jam Karena itu? abis perayaan gol, Mei, itu supporter udah makin rusuh. Oh. Nah, kenapa demi supporter rusuh juga? Ini juga keamanan. bisa lihat nih, Messi bicara saat Argentina dirugikan, Mhm. diam di kasur rasial. Jadi memang seperti kita tahu Argentina kan setelah menang Copa kan sempat bikin nyanyian viral yang rasisme Iya, itu rasis, kan. iya. Nah, apalagi sekarang Argentina mainnya di Prancis, ya kan. Betul. Dan apalagi Maroko sama Prancis kan deket hubungannya. Iya, benar. Mereka juga bahasa Prancis di Maroko. Iya. Dan ini pun Messi Oh. nge-posting gitu apa bahasa Latin lah, artinya unbelievable gitu, sukar dipercaya gitu. Iya. Pun AFA selaku PSSI-nya Argentina melayangkan protes ke FIFA. Oke, Jadi memang dibuka dengan kontroversial sih sebenarnya. bahkan belum Belum, opening ceremony aja udah beberapa hal terjadi kontroversial. Salah satunya adalah memang itu tadi gol Argentina yang dianulir, kemudian juga para penontonnya yang rusuh. Terus ada juga sepak bola wanita antara Kanada versus Selandia Baru atau New Zealand, itu juga ada kontroversi juga nih. Sebenarnya ini sebelum pertandingan gitu ya. Jadi ternyata dari pihak Kanada dan dari timnas Kanada itu ada mengirim drone untuk memata-matai saat tim putri latihan gitu. Dan setelah memang ini prosesnya masih berjalan ya, Viv ya. Iya, masih diinvestigasi FIFA. Masih diinvestigasi, tapi 2 oknum yang melakukan pengintaian ini atau memata-matai ini udah dipecat katanya, udah diberhentikan. Dan ada satu lagi nih kontroversi yang mungkin ini di luar dari pertandingannya ya. Apa tuh? Itu loh terkait Sungai Seine yang akan digunakan sebagai venue apa? Renang bukan trial. Iya, pokoknya ada beberapa lah situ. Iya kan, maksudnya dari warga Perancis sendiri, dari warga apa namanya Paris sendiri, itu tuh mereka ngerasa Sungai Seine itu kotor banget gitu loh, sangat tidak layak sebenarnya gitu udah untuk dirapiin dijadikan. dibersihin, sebenarnya dibersihin. Iya, tapi bakteri ya memang ada satu statement yang menyatakan bahwa dari kalau kondisinya kering terus nggak panas gitu, katanya bakteri Bakterinya itu nggak hidup, nggak parah-parah banget lah ya, nggak berpengaruh gimana. Tapi gimana kalau misalnya ternyata kondisi udaranya lembab atau mungkin panas banget, malah kan itu malah jadi berpengaruh. Nanti kan opening ceremony juga di sungainya kan, langsung nyambung ke Ciliwung sini. Wih, Citarum ya? bukan Citarum ya. Jauh banget ya. Itu menghabiskan biaya 24 triliun kalau nggak salah. Gokil ya. Gila, Ya tapi anyway, Olimpiade gitu loh, nggak apa-apa. Cuman ya itu dia tadi yang menjadi kontroversi, memang ada belum mulai tapi juga udah kontroversinya udah ada gitu. Kalau update dari para atlet dari Indonesia apa aja, Viv, untuk terkait Olimpiade? Olimpiade kita 29 atlet ya di sana ya. Ya paling banyak dari cabang bulu tangkis ya. Sejauh ini so far ya para atlet sudah terbang ke sana, mereka sudah latihan pemanasan dulu, begitu ya, kondisinya baik-baik saja sih. Siap untuk berjuang lah. Siap untuk berjuang. Kalau dari cabang olahraga yang akan dimainkan sama para atlet kita belum ada yang dimulai. Panahan harus sore ini. Panahan ada beberapa yang main. Sore ini sampai nanti jam 7:30. Tapi memang ya sebenarnya apa tuh jatuh? Minum. Sumpah dia langsung Saking semangatnya ya. sakit banget. Tapi memang gini ya, kita kan menuju Olimpiade, kita jujur-jujuran aja ya. Kita ngeliat bulu tangkis kan kayak Ginting dan kawan-kawan kayak lagi nggak oke gitu lah. Cuman kan ya memang Olimpiade ini unpredictable sebenarnya. Ya, kita lihat terakhir Grecia Apriani yang tidak dijagokan tiba-tiba pulang bawa emas. Dan kita tuh berharap Ginting DKK ini bisa lah membawa pulang emas ya. By the way, target kita berapa, Viv, dari targetnya ini Indonesia? Targetnya ini realistis aja sih. Kalau kata CDM-nya sih Panitia Bakri ya, yang pasti berjuang lah gitu. Udah berjuang dan mempertahankan tradisi emas. Iya, targetnya berapa? belum ada omongan gini, masih belum ada. Ya masih itulah. Masih melihat-lihat dulu Mungkin gitu. takutnya jadi beban kan, namanya atlet kan. Ya biasanya biasanya, tapi kan ada apa ya, satu kepercayaan diri yang bisa menimbulkan efek positif juga gitu loh buat kita, buat supporter Indonesia gitu. Ada tim yang berangkat ke Paris? Ada, nanti tim Detik Sport ada namanya Reza berangkat ke Paris. Enak banget, serius Mas Reza? Dia berangkat ya. 2 Agustus nanti. Nanti ada kita juga di Detik Sore, Detik Pagi juga. Ada Insya live. Allah ada kabar Olimpiade nanti. Ada live di sana. Langsung dari sana. Mantap. Kalau perbedaan waktu kita berapa tuh kalau misalnya kita ini? Sepertinya 7-8 jam ya bedaan Paris. 8 jam. 8 jam. Oke, kita dan bisa. Memang kan Olimpiade ini kan juga mainnya ya kayak kita nonton ini aja, Liga Champion dini hari mainnya jam 10 ya, paling siang jam 10 lah. Berarti update bisa pagi gitu, bisa update bisa ya. pagi. Mantap kalau begitu. Oke. Nah itu tadi barusan aku tanya. Oh, potensial. Kan kita nggak boleh berpendapat. Belum tahu ya kalau ya semoga Panjat tebing bisa lah.
Panjat tebing bisa. Bulu tangkis harusnya bisa sih. Walaupun berat sih Pak, berat banget. Angkat besi juga ada peluang Pak. Kalau bulu tangkis tuh khususnya tunggal putra selagi ada Axel tuh susah udah. Udah dia udah robot dia kan sebenarnya, bukan orang dia. Oh terus ini ada lagi satu lagi medali Olimpiade, Israel itu kena hujat. Timnas Israel, mereka tuh kemarin main lawan Mali tadi dini hari tadi, skornya satu sama dan ketika pertandingan itu ketika lagu kebangsaan kan biasa tuh kalau main ada nyanyi lagu kebangsaan dulu kan, bukan Anang Hermansyah. Nah dia nyanyi lagu kebangsaan. Itu mah udah selebrasi bukan di depan. Terus ini lagu kebangsaan Israel cuma sama supporter Mali. Nah menariknya Mali itu baru memutus hubungan politik sama Israel karena Israel menyerang Palestina kan. Dan selama pertandingan pun ini tadi baru gue buat beritanya, pemain-pemain Mali itu intimidasi gitu loh, kayak mereka main keras, main apa, bahkan pemain Israel yang ada yang di laser hijau gitu. Dan kayak di target gitu ya. Iya, maksudnya ya kan biasa sepak bola kayak gitu ada kan. Sama supporter Mali juga mengibarkan ini bendera Palestina sepanjang 90 menit. Dan untuk pertandingan Israel di Olimpiade ini memang IOC ini maksudnya Komite Olimpiade ini menerjunkan 1000-an personil. Setakutnya itu untuk menjaga keamanan itu keamanan. Gitu kan ya. Karena memang terbukti semalam juga yang dari Argentina. Iya. Itu kan rusuh juga karena yang rasial itu kan. Benar. Oke, yang apa lagi, Me? Sebenarnya trending topik atau trending today kita juga lumayan rusuh sih hari ini, Viv. Apaan tuh? Gak cuma dari Olimpiade aja. Dari apa lagi? Tapi tahu gak sih ada kasus pembunuhan? Wah ini parah sih ini. Iya kan? Iya. Udah lewat itu, udah lewat. Bukan, ini jadi ada si tersangka kasus pembunuhan yang bernama terdakwa ya Ronald Tanur itu. Memang dia sudah divonis sebenarnya tuh 12 tahun penjara, dituntut 12 tahun penjara. Namun ternyata dia dinyatakan bebas dari kasus pembunuhan dini. Dan akhirnya karena kejadian ini jaksa itu mengajukan kasasi. Jadi Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan sadis kekasihnya sendiri yang bernama Dini Sera Frianti divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi jaksa akan menempuh upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas. Nah, jadi sebenarnya yang bikin ini juga kontroversial juga karena si terdakwa ini adalah anak dari ex anggota DPR RI FPKB Edward Tanur. Begitu. Jaksa jadi, diajak maksa ya? Hah? Jaksa diajak maksa ya? Maksudnya? Jaksa diajak maksa. Gue coba ngelawak sih kayak apa. Krik apa sih? Bapak. Tapi ini Bapak, kesel sih gue lihat ya? ini sempat viral di sosmed juga kan Iya. ada rekaman CCTV si terdakwa ini yang dinilai menyiksa kekasihnya. KDRT. Ya, bahkan belum menikah kan? Iya, tapi maksudnya kekerasan dalam hubungan abuse. Nah, iya kan? Ya mungkin harus ditelusuri juga kali hakimnya. Gimana? Ceplosan lagi. Gimana sih? Susah ya Bang. Kita kan harus kritis soalnya. Iya betul. Kita kan sebagai media kita harus menjaga netralitas Iya. begitu kan. Kalau bisa kita juga mengawal gitu keadilan. Ngeri gak tuh? Menyala bangku. Nyala kakakku. Terus habis itu ini masih next kan ya? Masih next Indonesia Today kan? Masih. Terus ada ini Detikers sih juga sempat viral sih kemarin beberapa hari lalu soal udah datang Femi. Mau ntar aja. Ntar kita lanjut dulu trending today dulu. Nanti trending today dulu. Iya masih lanjut. Lanjut oke. Soalnya kita mau ngomongin ini race marathon yang tadi. Iya yang rame-rame itu. Karena itu adalah salah satunya yang rame juga kan. Iya. Itu kenapa sih race marathon itu banyak bukan ditentang ya, tapi banyak mendapatkan hujatan gitu dari masyarakat terutama warga setempat yang daerah tempat pengadaannya yaitu di Bandung gitu kan. Event terakhir itu ya? Iya. Yang diklaksonin motor itu kan? Enggak cuma diklaksonin aja tuh, ada yang disurakin, ada yang apa segala macam, banyak lah tindakan-tindakan yang menunjukkan kalau mereka tuh gak suka gitu loh dengan adanya race ini. Oke, anyway. Kita baca satu lagi nih ya. Yang masih nih yang lagi rame-rame di sosial media juga. Apaan tuh? Ada kemarin tuh yang kasus itu loh. Lagi pergi kajian, tapi ternyata banyak menerima hujatan. Ini juga hujatan lagi. Karena emang kenapa dihujat weh? Jeng gitu dong. Jadi ini hujatan lagi. Kalau tadi orang-orang lagi lari maraton kena hujat, ini sekarang pergi kajian kena hujat juga. Emang kenapa? Karena
si oknum ini ya, dia pergi kajian yang tempatnya biasanya kan kalau kajian tuh berkumpul antara wanita dan pria itu Iya kan dipisahin dong, iya kan bukan muhrim. Nah itu, jadi ternyata ada satu oknum yang dia ini adalah seorang bisa dikatakan transgender gitu kan. Pakai cadar tapi kumpulnya di tempat wanita. Lah. Nah, Bisa iya kan? Gimana tuh? Dapat hujatan gak tuh? Jadi dia ini adalah seorang fashion stylist, namanya Wanda Hara. Itu kalau nama cowoknya nama cowoknya gimana sih? Ini nggak ada. Ini nggak ada tulisan nama cowoknya ya? Nggak ada, Fashion alias. stylist Wanda Hara alias Irwansyah. Irwansyah nggak tuh? Alias. Bukan alias nggak tuh? Oh, iya, alias. Irwansyah. Enggak, harusnya Irwansyah alias Wanda Hara. Iya benar. Harusnya Irwansyah karena Harusnya kan kan laki nama dulu. aslinya- Kita jangan ngelawan kodrat. Saya takut jeng-jeng. Aku diserang lagi. Jadi akhirnya dilaporkan ke Barreskrim karena Wah. ya banyaknya lah beredar Iya, akhirnya iya, banyak iya, iya. hujatan gitu ya di Barreskrim Polri, dan ini akhirnya berbuntut kehadirannya di acara itulah gara-gara ada acara kajian yang viral lah akhirnya di Ustadz Hanan Ataki ya. Iya betul, di medsos. Jadi laporan itu dilayangkan oleh seorang advokat bernama Muhammad Rizky Abdullah yang mengaku melaporkan Wanda Hara ini dalam kapasitas pribadi dan juga umat Islam se-Indonesia. Tuh fotonya tuh. Ya, nah ini dia. Jadi Rizky menilai perbuatan Wanda Hara ini telah membuat umat Islam ini sakit hati dan juga tersinggung. Dan menurut dia juga Wanda juga telah melakukan dugaan tindak pidana penistaan Irwan. agama. Irwan. Begitu. Ya, Irwan alias Wanda Itu foto Hara. detik itu yang pakai cadar tuh belakang. Tapi akhirnya dia sudah, bukan yang itu. Parah lu. Tapi dia udah minta maaf kan? Udah, Dia jadi di minta sosmednya maaf. kalau Udah minta Detikers maaf. lihat dia udah minta maaf, diunggah di akun Instagram pribadinya. Jadi dia minta maaf gitu ya dari hati yang paling dalam, mohon sebesar-besarnya mohon maaf lah gitu intinya. Dan dia juga menyadari gitu kesalahannya dia, maksudnya mengakui gitu loh, nggak membuat alibi atau apa segala macam gitu. Ya udahlah, ngaku salah. Dan juga dia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan sang ustadz yaitu Hanan Ataki dan minta maaf langsung juga kepada ustadznya. Astagfirullah, akhi. Bukan Uti ya. Bukan akhi, kan cowok. Ahi. Iya kan? Oke. Tapi lu sebagai cewek ngeri gak sih kalau gitu, Mi? Karena komen-komen di sosmed ya, di X gitu kan, cewek itu pada komen kayak lah, maksudnya kan mereka pakai jilbab kan untuk nutupin aurat kan, tiba-tiba sebelahnya ada laki gitu, walaupun dia tutup cadar, walaupun dia merasa dirinya terjebak di dalam tubuh pria, kalaupun dia wanita gitu kan. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, kalau gue sendiri dalam apalagi dia circle-nya kan orang-orang berpengaruh semua Ya ya. nggak usah orang itulah, maksudnya orang lain aja kayak gitu. Oh oke. Bukan dia gitu. Bukan dia gitu. Kalau gue sendiri kayaknya gue juga Risih. ngerasa ya mungkin risih, tapi gue nggak akan secara langsung kayak ya lu kan cowok jangan di sini dong gitu, kayak gue ngerasa kayak nggak punya hak nggak sih kita untuk kayak Ya langsung gaplok lah kalau begitu. ya itu mah lu Ya enggak, bener main lah. kekerasan. Bukan, lu bayangin tiba-tiba cowok ya transgender masuk ke toilet cewek, kan salah. Nah kalau ke toilet mah gue gaplok tuh langsung. Ya langsung tuh. berarti harus. Tapi ini kan kajian agama, kita lagi ingin menenangkan diri, menenangkan pikiran, mendengarkan yang adem-adem dari Pak Ustadz. Masa mau ribut-ribut, lu jangan ngajak kekerasan lu. Ya udah, daripada kekerasan kita break dulu sejenak, Detikers. Gak enak banget masuk ya. Sebel. Setelah ini kita ada editorial ya sama Mbak Femi dari Detik Travel yang akan ngomongin tadi tuh race marathon. Jadi jangan kemana-mana. Lanjutin dong, We. Tetap di talk syah. Enak ya. Ini rame banget orangnya nih. Lu pada ngincer motor ya? Oke. Ya. Bantuin dong. Tadi mamanya cuma detik sore, gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kalian mending pulang. Pulang. Masih rame ya. Pulang. Makanannya belum habis. Belum juga disajiin. Udah mulai, makanan. belum, bentar, Emang bentar, udah ada bentar. makanannya. Udah ada. Banyak macam-macam. Guys. Udah guys, ini omongan dapur guys. Orang ada yang tahu makanan Enggak, apa. jadi hari ini nih konteks ya Detikers ya. Kita tuh Spoiler, hari ini spoiler. ada makan-makan. Udah intinya Detik Kom redaksi ada makan-makan. Party ya, party. Ah, Ada siap. makan. Drop. Wih, party till drop. Ngeri banget.
ingat umur, Pak. Tidak. Jam 10 bahasanya juga udah nggak ada, Pak. Mohon maaf nih. Iya. Apakah ini yang membuat Mbak Femi telat hari ini karena menyiapkan party kita nanti sore? Salah satunya itu. Seriously? Iya. Oh my god, Mbak Femi kebagian jadi apa, Mbak, di party kita? Party. Party. kita. Party kita. Tim sibuk dong, Tim warawiri. sibuk, warawiri. Nyiapin door prize cantik. Wah, banyak surprise-nya. Wih. Pol-polan. Ada berapa door prize yang disiapkan? Banyak. Semua dapat, nggak ada yang nggak Mana dapat. aku nggak ada Ntar lu gua kasih tahu ya. Ada Gua NIK-nya kasih tahu nggak? ya. Kaget Ada. dah. Ya udah, gue beli sendiri. Nyetak dong kayak peserta Oh iya, kayak peserta yang itu yang kemarin maraton di Oh iya, Bandung. nyetak sendiri, nyetak itu Nomor-nomor sendiri. sendiri. juga begitu karena gitu. kembar. Ya. Influencer. Oh, I see. FOMO. Oke, ini memang relate sama apa yang kita obrolin sekarang sama Mbak Femi dari Detik Travel. Welcome back to Detik Sore, Mbak Femi. Lama ya nggak jumpa. Iya, lama Aku nih. lama nggak diundang nih kesini. Jangan Mbak Femi lari mulu orangnya. Orangnya melarikan Iya. diri ya. Iya. Mbak Femi kita ini ya. Ya, bentar ya, Mas. Bentar ya, lari-lari. Terakhir kemana? Fem? Kayak lari terakhir kemana? Itu yang Bandung kemarin ya? Bukan. Jokmar. Oh, Jakarta Marathon. Yogyakarta Jogja. Marathon di Yogyakarta Prambanan. Kapan itu? Itu 21 Juni ya. Oh, baru bulan lalu. Juli ya? Juli. Oh, baru. Awal Juli apa? Tanggal Juni, Gimana sih? akhir Masa Juni. lupa sih? Gimana? Udah sih nggak dia usah yang berantem. jalan? Ayah sama ibu sama aja. Bukan deh. Saking banyak kan lagi musim banget race. Iya, kan Tiap lagi banyak weekend Hmm. ada race Tapi maraton. Jokmar kemarin kena hujat nggak kayak yang di Bandung ini, Mbak? Kena jempol 4 kayaknya Weh, kalau Jokmar. bagus ya. Iya, bagus banget ya. karena ya startnya kan udah di tempat ikonik. Iya, tempat wisata. Di Prambanan. Finishnya? Start finish sama Heeh. jalurnya relatif steril lah dan mereka kayaknya warga nih bener-bener ngedukung gitu kan. Jangan ada yang motor nerobos, Iya, mau iya, nerobos, iya. jangan lewat dulu nih kan tamu kita. Iya, Tamu kita. Iya, Mereka tuh bener, kayak bener ya, mereka jam. welcome ya. Oh, tapi mungkin salah satu permasalahan yang di sana itu kan adalah jalur yang nggak steril. Kalau yang Jokmar ini kan cukup steril ya kata Mbak Steril, Femi tadi iya. ya. Nah, kalau yang di Bandung nih yang Nah, Pokari yang Run lagi Marathon, rame ini iya, itu dan tuh baru-baru apa? ini adalah di Bandung Pokari itu jalur yang nggak steril. Nah, itu. Beberapa yang pelakunya ada salah satu di depan kita juga ini sebenarnya. Nah, siapa ya? Oh, ikutan. Oh, alah, ikutan. harusnya in frame dong, Iya, testimoni dong. iya. Terus. Udah ada narsum di artikel Detik Travel. Wis, Iya, wis, betul. wis, wis. Nggak Ayo, mau, pokoknya lo harus, ntar lo terakhir ya harus in frame ya, harus minta testimoni. Iya. Terus Jadi para pelari itu ya mereka harus berlari dengan bising klakson, sebelahan banget sama kendaraan motor, mobil. Di belakang saya di sebelah ada bandros tuh kayak jadi foto ikonik tapi berbahaya. sebelahnya kan? sama larinya bareng bandros Di belakangnya ada truk gitu Ya kan seru ya. Kejar bandros. Iya. Harus kebayang lagi. tiba-tiba motor nyelip. Aduh, ya ampun. Iya. Terus katanya kalau warga di sana tuh juga ada yang, maksudnya kayak nggak support gitu, ada Nah, yang nah. neriakin, ada yang gimana, kayak gimana tuh Mbak? Nah itu pengakuan-pengakuan itu beberapa teman-teman pelari juga bilang diumpat malah sampai dikata-katain. Terus ya paling riuh kan di klakson itu ya. Kemudian di komentar-komentar postingan Pokari itu juga kami warga Bandung Nggak terima. nggak butuh lah gitu Oh, ya, nggak nggak butuh event kayak gini malah bikin macet lah Hmm. gitu. Ada ini nggak sih, ada komentar atau reaksi gitu dari pihak penyelenggara dengan adanya kericuan ini Mbak? Sejauh ini mereka masih memposting yang positif-positif ya, bahwa hype-nya oke. Peserta happy ya. Sejauh ini seperti itu sih. Masih evaluasi kali. Betul, masih digodok juga. Tapi nggak main nanya dulu. Enggak, kalau masalah evaluasi apa nih yang kira-kira harus yang harus dijalankan atau yang harus dibenahi gitu Mbak? Sebenarnya kalau keluarga kan Jakarta juga pernah seperti itu ya. Iya, Jakarta Jakarta Marathon Marathon juga selalu banjir protes. Jatron. Betul. Klakson, warganya juga nggak kalah sibuk lah ya, Iya, pagi-pagi iya. pasti udah keluar walaupun akhir pekan. Cuma pada akhirnya kemarin di BTN Jakarta International Marathon, Jakarta bisa membuktikan tuh semua jalur steril. Bahkan yang maraton 42 km tuh bener-bener sampai pelari terakhirnya pun
bisa lari dengan nyaman, dengan merasa aman. Kan sebenarnya semua event itu keselamatan nomor satu kan, safety-nya itu, dan itu yang nggak didapat di Bandung kemarin. Oke, kalau kita berbicara mengenai tren lari-lari maraton ini kan sebenarnya diawali di Jakarta ya, tren Diawali dengan bismillah. Diawali dengan Iya juga iya kan? Sih, nggak salah sih. Bener kan? Iya bener juga iya, ya. Terus. Ya udah lanjut deh. Bundung ya, main bundung ya Uno. Ntar ada makan-makan. Iya, oke. Lanjut. Iya. Terus kan apa namanya? Kan gue lupa tadi mau ngomong. Diawali di Jakarta. Kan ya, akhirnya ke beberapa daerah lain karena ingin mengekor kesuksesan yang di Jakarta. Sebenarnya nggak sukses juga ini dulu, tapi awalnya justru juga terakhir ini tahun ini BTN tahun ini itu. Justru yang sukses di tahun ini gitu ya. Iya. Oke, anyway, apa sih sebenarnya yang membuat race marathon ini jadi sesuatu yang positif? Maksudnya kalau kita melihat evaluasinya, harusnya warga welcome dong dengan race marathon, karena apa sih yang sebenarnya bisa didapatkan warga atau positifnya gitu? Keterlibatan warga, sebenarnya kan semua orang bukan mungkin mayoritas ya, kalau dia merasa diuntungkan, merasa juga mendapatkan imbasnya secara baik, akan mendukung acara itu kan, dan menyadari otomatis ya. Betul, dan mungkin aktivitas mereka tidak banyak terganggu. Misalnya kalau besok rutenya lewat sini ya diinfokan. Kemarin BTN tuh bagus tuh. Diinfokan sampai ke tingkat RT RW bahwa akan jalur yang ditutup jam sekian sampai sekian tuh ini sedetail itu, dan masif tuh dari seminggu sebelumnya udah ada pengumuman itu. Jadi warga nggak kaget. Dan satu lagi sih kuncinya mungkin keterlibatan pemerintah DKI ya, kan itu pas HUT DKI. Jadi semua bisa kompak gitu untuk menjalankan event itu dengan biar baik, pesertanya gitu ya, benar-benar selamat dan menikmati juga gitu kan acaranya. Kemarin waktu di Bandung jalurnya bisa nggak steril itu memang karena itu tadi mungkin nggak ada pengumuman yang masif, terus juga ada informasi secara jelas gitu ke pihak-pihak sampai RT RW sendiri, atau apa ada permasalahan yang melatar belakangnya itu? Dari beberapa temuan tim kami sih, dari wawancara dan dari sumber-sumber lain, memang agak ada komunikasi dengan Pemkot dan Panpel kurang, dan informasi ke warga pun minim ya, walaupun ini event tahunan tapi kan jalur bisa berubah, kondisinya udah berubah, dan sebenarnya kan dari selain itu juga pelari-pelari juga jalannya tuh nggak mulus, banyak yang bolong kayak gitu, padahal sebelum race tuh biasanya ada cek jalan dulu nih panitia layak nggak buat dilalui pelari, karena mereka kan bukan jalan kaki yang bisa milih jalan gitu kan, terutama yang elit-elit yang pro pelari kencang itu akan ya udah yang penting lari sesuai rute yang ditetapkan gitu. Panitianya sama nggak sih Mbak, yang Jakarta sama yang Bandung ini beda ya? Beda. Beda lah kan, orang Jakarta sama orang Bandung. Siapa tahu kan, bisa jadi sih. Tapi memang Mbak Femi, kalau bisa dilihat ini race marathon sebenarnya menjadi salah satu bisa dibilang agenda wisata ya Mbak ya. Betul. Karena memang tadi kan Jogja, tapi memang kalau dilihat kalau misalnya di wilayah-wilayah luar Jakarta gitu ya, Jawa gitu khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, ya karena memang larinya di Borobudur, di Prambanan gitu kan, atau di Magelang udah ada loh. Juga ada kan. Dan ini memang salah satu cara untuk meningkatkan kunjungan pariwisata kah, dan cukup efektifkah seperti ini Mbak dengan ada race maraton ini? Banget sih menurut saya ya, karena orang untuk ikut maraton itu perginya nggak cuma sehari dua hari atau singkat ya, datang pagi pulang malam, enggak, karena mengambil race juga sehari sebelumnya, kemudian race di hari Minggu, Senin kalau memang pulang ya akan, apalagi di tempat wisata biasanya akan extend tuh ya kan. Kemana lah, ke yang kekinian atau justru yang etnik atau yang apa, akan mencari ya mumpung di sinilah gitu. Iya. Di Bandung kemarin jalurnya kemana aja Mbak? Dari startnya di mana, terus finishnya apakah di tempat yang sama, terus apakah memang melewati jalur-jalur wisata yang padat penduduk sehingga nggak bisa disterilkan? Start dan finish di Gedung Sate, dan jalur kan mereka ada 4 kategori kan, 5K, 10K, HM sama maraton. Ya jalur-jalurnya memang di jalan yang variatif karena saking panjangnya kan. Ya apalagi yang 42, ada yang jalan
kota, ada yang jalan-jalan bukan kota ya, dia kota semua ya. Ada yang di jalur variatif utama lah ya. gitu ya. Variatif. Jadi ya memang, tapi itu memang jalurnya warga kan, kalau road race itu kan, dan memang ya harus melibatkan warga lah mau nggak mau, karena itu memang hak mereka untuk pakai jalan itu juga gitu. Dilema juga ya. Enggak, tapi memang gitu, memang banyak stakeholder yang terkait gitu loh dalam acara ini. Kayak misalnya kayak itu Pemdanya harus mendukung. UMKM juga kan bisa bangkit situ kan. Tapi untuk maraton ini Mbak, tadi ada ya, anggaplah gue nggak tahu ya, padahal gue tahu banget sih. Apa ya? Enggak, maksudnya ada ini? tingkatan-tingkatnya itu Mbak, ada yang 5K, ada 10K, itu apakah itu 5.000, itu 10.000 kilo gitu nggak ya? Karena kamu 5K 5.000 gitu. Masa 5 kilo gue tahu sebenarnya. Cuma kayak gue nggak tahu aja. Iya. Tolong dijawab Mbak, biar dia ada siapa tahu pertanyaan, ada yang pengen ngikut kan. Iya, benar. Atau UMKM justru tertarik untuk wah lumayan nih jual air. Oh mereka jual boleh semangka. Misalnya jualan ini pinggir-pinggir jalan terus mereka jajan gitu. Jajan boleh. Iya. Bahkan kalau pengen pipis juga Numpang gitu. Enggak, kalau gue ikut kayaknya nggak bakal lari sih. Jajan aja, mumpung di Bandung ya. ya. Mbak, maraton itu sebenarnya ada berapa tingkatannya sih? Ada yang dari paling gampang sampai paling susah lah gitu. Sebenarnya maraton kan 42 kilo ya, 0,12 ya. Sesuai dengan yang di internasional, peraturan internasionalnya. Cuman lari jarak jauh itu ada 10K sama 5K. 5 kilo sama 10 kilometer. HM ini juga ada, tapi di event resmi, event kompetitif seperti di Asian Games, Olimpik gak ada. HM itu half marathon ya, Mbak? Setengahnya ya? 21 kilo ya. Tapi ini memang pesertanya antusiasme peserta tuh banyak banget ya. Dan di setiap race harus kayak beli tiket kok. Iya. Kayaknya cuma berapa jam, 1 jam apa 2 jam langsung sold out gitu ya. Betul. Tiketnya ya. Dan di Bandung ini istimewa sih sebenarnya, kalau panpelnya benar-benar serius mengutamakan keselamatan peserta dan mengikutkan warganya untuk melibatkan warga, itu mereka 2 hari loh, 5K di hari Sabtu, yang 3 lainnya di hari Minggu. Jadi gitu. kayak hotel tuh hari Jumat orang udah dateng. Belum apalagi kalau komunitas bikin shake out run atau acara sebelumnya tuh Jumat udah lari rame-rame di Bandung. Atau mereka mungkin Seninnya mau extend hari 2 hari lagi, kan sebenarnya seru ini juga sebuah ya. keuntungan buat kota hostnya kan. Cuma sayangnya nggak di manage dengan baik. Jadi malah justru kontra, warganya menolak. Tapi kalau dari pelarinya sendiri ada masalah atau ada apa gitu nggak sih Mbak, komplain dari mereka atau ada apa dari mereka? Betul banyak banget itu di media sosial ya, mereka happy sih sebenarnya lari di Bandung dengan dibanding di Jakarta yang di sini jam 7 aja udah panas, di sana masih adem katanya. Iya, kemarin kan pagi tuh 9 derajat kan atau 15 derajat gitu yang masih adem. Sampai mereka finish pun masih adem. Ya emang lagi dinginnya Bandung ya. Kayak di Chamonix lah gitu, di Alps. Oh iya. Latihan ya. Udah pernah ya? Pernah dulu. Anak Detik Travel soalnya dulu anaknya travel banget gitu. Sombong mania, mantap. Oke, terus saya mana tadi? Aku lupa. Bulan race di Bandung. Iya. Udah gitu kan yang keinginan mereka bisa lari dengan itu tadi, aman, nyaman. Ternyata ya harus kayak diburu-buru, diklaksonin mau nyebrang. Kan kita kalau lari terus tiba-tiba berhenti tuh nggak enak ya, mau lari lagi ke sana ya. Iya, moodnya udah turun. Larinya sambil punten ya, enggak dong. Bikin lama. Enggak, itu kan kalau kita yang lari kita rekreasi, pace-nya kayak ya kan happy bisa nyapa warga. Jangan dibandingin Agus Prayogo. Wah, susah itu lebih. Udah enggak ada punten lagi dia. Apalagi kalau ngelawan Hendra Wijaya ya. Wah, udah lagi itu. Mereka enggak tahu kan? Enggak tahu. Ada ini Hendra Wijaya itu salah satu pelari lintas alam terkenal Indonesia. Dia bukan maraton lagi, triathlon. Tadi gue bilang apa? Triathlon. Ya udah, benerin aja kalau gitu, mau sari bawa dendam gitu. Enggak dendam, orang gue cuma ngasih tahu. Tapi nah ini dari kompak banget ya. Oh ya dong, kita kompak banget. Belum tahu dia. Gak bisa gue masuk nih kalau sama gue.
Kompak. Diundang banget nih, beda sendiri. Ember. Emang kita kompetitor Mbak, kita emang maksudnya jiwa kita bersaing untuk memberikan pertanyaan tuh. Jadi Mbak sebenarnya kalau race marathon ini, apakah orang-orang ini banyak yang FOMO atau mereka tuh beneran wisatawan sih Mbak yang ingin merasakan, gue mau cobain di Bajo gitu, atau mereka kayak, udah ikutan aja lah gue biar update lah di apalah gitu. Ya itu masing-masing ya, banyak lah alasan mereka beda-beda. Ada yang di endorse, sebenarnya nggak lari tapi dibayarin, lari dong gitu ada. Apalagi di Bandung Ya, gitu apalagi di kan. Bandung. Terus memang dia hobi lari, pengen cepet-cepetan, kebut-kebutan, ada. Buat flexing juga bisa, Flexing iya juga kan? bisa, konten juga bisa. Banyak sebenarnya alasannya bisa ikut Piknik itu. juga, ya itu Benar. banyak tuh. Ibu-ibu kan banyak pelari-pelari yang ibu-ibu. Panggil tuh. Ibu-ibu tadi katanya. Mak dipanggil Mak. Iya kan, kalau dia piknik sendiri nggak bawa suaminya, anak-anaknya pasti disemprit kan. Nah ini iya kan, kayak aduh mikirnya pasti alasannya apa nih. Tapi kalau ikut race kan, aku ikut race nih, boleh lah pergi sendiri. Atau mereka justru ke Jokmar tuh banyak yang bawa keluarganya, dia Emang lari. piknik berarti ya? Iya benar. Karena kan memang tujuannya tourism juga kan. Tapi semuanya tuh pasti semuanya finish yang kemarin ya Mbak ya? Belum tentu, kan ada COT, ada batas waktu, dia harus selesaiin 5K berapa, 10K berapa, HM berapa. Ya jadi diangkut lah nanti kalau nggak selesai dan nggak dapat medali. Kalau 42 kilo tuh berapa lama waktu Mbak biasanya? Beda-beda sih, ada yang 6 jam, ada yang 7 jam. What? Selama itu? Iya. Maklum ya saya nggak pernah ikut-ikutan gitu. Paling saya lari GBK 3 putaran udah pulang saya. Berarti besok ditambah dong. Tuh, tambah lari Ada ya, puter maksudnya biar dong. iya, iya, biar iya. spirit gitu. Spirit. Tapi mah kalau untuk lomba maraton ini, apakah gue nggak pernah ikut maraton ya, cuman apakah mahal gitu Mbak? Harga itu berapa sih kalau misalnya kita mau ikut sekali maraton gitu? Atau beda? Ya pasti beda-beda, cuman Betul. biasanya tuh startnya from berapa sih Mbak? Mungkin detikers ada yang mau nyoba nih ya kan, mau coba maraton. Iya. Slotnya itu beda. Nggak boleh Mbak, nggak boleh main slot. Oh iya ya. Beda ya. Ini slot lari ya, bukan slot. Mbak Femi nggak usah ngikutin Iya ya, aku dia. sempat Iya, terkejut betul. ya. Iya. Untung cepet nih kan. Untung Afif yang ngomong ya. Gimana Mbak tadi? Slotnya itu gimana? Ya bisa 250. 250.000. Iya. Oke. Pokari ini termasuk mahal nih. Oh gitu, starting Ya. from? Dia berapa ya? Pokoknya dia paling mahal sejutaan atau berapa gitu yang FM. FM tuh apa? First marathon? Oh, maraton. Oh. Biar cepet kita FM gitu kan. Padahal ini juga jadi debat juga. Kenapa sih maraton tuh udah pasti maraton. Orang kenapa sih pakai FM gitu. Iya. Oh istilah FM. Istilah. Kalau AM? Pagi. Iya. AM radio boy. Ada FM, ada AM. Wah nggak tahu ada. Tahu nggak AM itu apa? Bukan, AM itu Anita Mae. Aduh. Ya ampun. Oh gitu. Iya, karena itu tuh yang ke Pokari berapa kemarin beli Oh ya, kita datangkan yang tadi kemarin ikutan. Silakan, ayo cepet bergabung. Sini dong, sini FM dong. tuh Ayo dong, frekuensi modulasi. Produser kita. Cari deh. Ini produser kita ya guys. Ya Saksi hidup, ampun. ini salah satu saksi hidup. Mas Yansa, gue mau bikin story dong Mas Yansa. Nih. Kalah Mas Yansa. Iya, ini saksi hidup kemarin ikut Pokari dan salah satu mata-mata bukan mata-mata ya. Bukan informan juga. Sebenarnya kita tidak berniat meliput, cuman ternyata kok kondisinya sebegitu mengkhawatirkan. Jadi ya untuk ini loh ternyata ada yang tidak. Ini testimoni nih ya, ini testimoni gitu, real nih, ya. Detikers nih dari pelaku alias pelarinya sendiri gitu ya. Coba Mas, apa yang Ada menjadi video-video dia juga ada di store ke Detik Travel. tayangin videonya. Nah, apa yang menjadi kekhawatiran lo kemarin ketika ikutan maraton ini? Kemarin itu ikut yang 10 kilo. Oke. Karena 10 ya, 10 nggak terlalu jauh. Oke, berapa Ya, pace-nya berapa tuh 10 kilo? Harganya dulu dong, tadi. Oh ya, harga. harga itu 700-an. Tuh. 700-an. Oh, 10 kilo yang lain ya. tuh 350. Itu yang minggu. Iya, yang hari Minggu. Yang Minggu. Karena itu bareng sama yang half marathon sama maraton. Mm-mm. Karena itu 700 kalau nggak salah udah termasuk asuransinya. Itu Karena di event sebenarnya Pokari ini bagus eventnya karena dia ribet di segi ininya sih apa Medis ya? medisnya.
Dan medisnya di sana kemarin juga bagus banget. Medis, water stationnya itu bagus sebenarnya. Yang nggak bagus ya cuman jalurnya aja yang nggak steril yang itu. nggak steril. Apa yang lo alami saat kemarin di sana tuh? Kemarin itu kan start di Gedung Sate. Dari Gedung Sate itu kan langsung masuk ke flyover apa namanya? Pasupati Pak. Iya, apa yang jembatan itu lah pokoknya yang dari Pasteur itu. Nah, tahu itu. Lagi gue namanya apa lupa. Kalau lupa. Nah, itulah pokoknya. Nah, dari situ aja kan baru belok Gedung Sate nih kan ya. Terus langsung naik baru belum 1 kilometer pertama itu udah diklaksonin. Jadi emang jalurnya itu tadinya si flyover itu dibagi setengah untuk pelari, setengah untuk kendaraan. Tetapi karena jumlah pelarinya terlalu banyak jadi keambil semua. Jadi akhirnya polisi tuh dan marshal itu nyetopnya terlalu lama kali ya, jadi klakson segala macam. Dan terus kan dari flyover itu ada yang naik dari kiri lagi kan, mau naik ke atas gitu kan. Nah di situ tuh banyak motor-motor yang udah di stop nerobos. Jadi di tengah pelari itu ada motor tiba-tiba gitu. Oh my god, itu bahaya dong ya. Iya, dan sama-sama ngotot gitu. Jadi kan pelari merasa ini jalur gua, jalurnya steril gitu segala macam. Tapi motor itu merasa bahwa ya harus berbagi nih gitu. Jadi tiba-tiba ada yang ngelaksonin. Pelarinya, lah kok ada motor gitu kayak motor. Lah lu ngapain di sini kayak gitu-gitu lah pokoknya. Iya, aku tuh enggak. Kang sekalian bareng ayo. Mau kemana tuh? Ke depan lah. Iya kan kalau orang Bandung tuh terkenal dengan somea gitu kan, ramah gitu ya. Tapi kok ini malah jadi kayak marah gitu ya. Kalau kemarin juga banyak ngelewatin persimpangan. Jadi banyak jalur yang harus di stop kan. Jadi rada ribetnya di situ. Dan warga-warganya juga kan butuh jalan juga kan mereka kan. Tapi ada event itu jadi. Berarti yang lo alami ini di jalan raya, di jalan utama ya. Total aja gua itu yang 10 kilo itu diberhentiin 3 kali. Bener-bener berhenti. Jadi gantian. Bener-bener gantian karena emang jalur yang dilewatin pas persimpangan itu. Jadi untuk ya petugas juga untuk mengurai kemacetan dan sementara dia juga harus menyelamatkan pelari untuk selamat sampai tujuan lah kayak gitu kan. Bener. Ada 2 jadinya yang dijagain gitu ya, antara warga sama si para pelari gitu. Tapi kalau lo sudah menjalani ini, menurut lo worth it gak sih dengan harga segitu? Lo ya experience lah ya. Jadi mungkin banyak detikers juga yang kayak kenapa sih orang-orang pada mau ikutan lari maraton gitu dengan kondisi yang pro kontra ini gitu ya. Kalau menurut lo worth it gak sih ikutan maraton race ini? Kemarin secara harga tapi dengan didapat misalkan perlindungan medis yang seperti itu ya worth it aja. Tapi kan kalau masalah kayak di jalannya atau gimana kan itu bisa jadi evaluasi panitia ke depannya kan. Mungkin jadi masukan-masukan panitia ke depannya atau mungkin kan Pokari ini sebenarnya nggak di Bandung kan, sempat di Jakarta, sempat di Medan. Mungkin setelah ini bisa dicoba di kota lain gitu. Toh antusiasme pelari kan juga walaupun di kota lain kayak di Bali, di Jogja pun dikejar-kejar juga kan. Jadi nggak masalah juga. Mungkin jadi bahan evaluasi juga aja. Kalau ngadain di Bandung tuh kayak gitu. Hebat, berarti bisa war tiket ya. Lu gimana? Oh, tipsnya gimana war tiket bisa menang dapat? Kalau Pokari ini kan masih yang war tiket ya. Jadi sempat pakai laptop, pakai HP, pakai komputer kayak gitu nyobain. Kayak war tiket konser ya? Iya, kayak nonton Coldplay ya. Soalnya nonton Coldplay sambil lari berarti. Kategori paling diminati itu yang 5 kilo, 10 sama HM udah gitu. Oke, terima kasih Anda sudah berbagi testimoni. Silakan kembali ke alamnya karena Irma sudah dipanggil. Udah iya, dia udah tulis-tulis tuh di layar. Thank you Mbak Femi juga yang udah datang ke Detik juga. Sore. Kita akan lanjut nanti ada informasi menarik lainnya buat detikers yang mau ikutan maraton ya, masih worth it lah untuk diikutin ya. Iya dong, kayak hidup sehat harus tetap di healthy lifestyle. Oke, kalau gitu. Kayaknya dulu lari. Lari mania, mantap. Kita balik lagi di Detik Sore. Welcome back Detik Sore, nggak cuma hore. Udah gitu doang. Kalian patah. Nggak bisa kayak gitu guys. Kalian harus sepenuh hati. Bayarannya kurang. Oke, nanti kita bayar lagi. Gua posting nih. Ini bentar lagi gua posting, lihat kita aja. langsung aja masuk ke ID.
Apa tuh? Indonesia Detik ini. Ini. Kita sudah bergabung bersama Eka Irma dari Detik Jatim. Eka Rima ya lo jangan ganggu, jangan ganti Eka nama Rima, orang. maaf, sorry. Tahu. Iya, Irma di dalam, Mbak. Aduh, Selamat sore Mbak Eka. Selamat Rima. sore Mbak Eka. Halo, selamat sore Mei. Ada Afif juga loh Mbak Eka. Emang enak lo dijakin. Halo Afif, sorry sampai lupa karena dingin banget di sini. 15 derajat Celcius. Ampun, Mbak Eka di mana nih posisinya sekarang? Ya ampun. Saya sedang ada di puncak Paltuding. Ini di lerengnya Ijen. Oh, di Paltuding. Oh. Pemandangannya tuh, lihat tuh. Di belakang saya tuh ada gunung. Tuh, kelihatan gak sih? Nggak kelihatan. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengahnya Pulau Jawa. Itu gunung apa Mbak di sana, Mbak? Gunung Itu Bukan. Gunung Raung. Gunung Raung. Gunung Raung. Dia di Paltuding tuh di Ijen. Dia lagi di Ijen. Oh oke. Oh iya Iya. view-nya. Kalau mau view-nya. lihat Ijen nih ada di depan saya tuh. Tuh. Oh. Wah. Mbak, aku Itu titip Ijen salam tuh. buat api biru ya, Mbak. Sorry. Dicuekin Mbak. Oke. Pas magang nggak dianggap. Oke, sorry Mbak Rima. Lokasi etape 4, finishnya dari Tour de Banyuwangi Ijen. Oke, gitu. nah, Jadi event oke. internasional satu-satunya di Indonesia. Mbak, ini acaranya nih sudah berlangsung atau akan berlangsung gimana nih, Mbak? Buat detikers yang mau tahu. Acaranya nih. sudah bubar. Sudah bubar. Udah Jadi bubar. baru satu panggungnya tuh udah dirapiin tuh dilihat di meja-meja itu sudah dirapiin. Barusan ini adalah last stage buat mereka. Jadi panggung terakhir, podium terakhir untuk para juara-juara kelas dunia juga yang ada di sini. Di etape 4 ini kan etape terakhir ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dari etape 1, 2, 3 dan sekarang adalah terakhir etape 4 itu. Etape 4 ini adalah etape puncak yang mereka menempuh seluruhnya adalah 636 km dari total seluruhnya dan ini sekitar 130 km tentu. Bersepeda coba menuruni Banyuwangi kemudian Ijen puncak dan nyampe ke puncak Ijen. Bayangkan kita pakai mobil aja kan lelah ya mungkin yang melewati apalagi yang namanya jalan erek-erek gitu ya. Mereka harus menanjak dong menggunakan sepeda. Rider itu ada sekitar 99 rider dan di etape 4 ini tersisanya sekitar 50-an rider saja. Wow. Gitu. Siapa yang tercepat Mbak dari Tour de Banyuwangi Ijen 2024 ini? Ini kejutan, yang tercepat itu yang di etape 1, 2, dan 3 itu tidak naik podium sama sekali. Wah, ternyata kenapa? di etape 4 ini dia memang mengatur strategi dari poltonnya dia, dari grupnya dia gitu, mengatur strategi mulai dari etape 1, 2, 3 hanya mengejar speed ya, hanya mengejar kecepatan, tapi kecepatan yang konstan dari tim mereka. Nah, mereka menyadari bahwa di etape 4 ini tantangannya jauh lebih berat lagi, maka mereka mengumpulkan energi dan juga mengatur strategi untuk di etape 4 ini mereka supaya bisa naik ke puncak dengan waktu yang lebih cepat dan juga mendaki di dakian-dakian itu yang mereka lebih lebih kompak gitu, sehingga pada hari ini tim dari Malaysia itu berhasil meraih the best tim dan juga tim tercepat juga, sprinter tercepat yang ada di stage 4 ini atau di etape 4 ini. Dan yang tadi naik podium 2 kali itu ada Metu Serkawi dari Malaysia. Dan jangan salah ada juga nih pembalap Indonesia nih yang keren juga, yang dia berkali-kali dapat gandrung jersey. Gandrung jersey itu buat dia yang konstan dengan kecepatan yang sama dari etape 1 sampai etape 4, dia tetap konstan naik podium sampai hari ini. Dia ada Muhammad Arifin Iman. Keren kan? Luar biasa loh, ini ternyata dari Indonesia juga mengharumkan nama Indonesia ya sebagai tuan rumah ya kan? Benar. Dan kalau itu dalam beberapa hari gelaran event ini Mbak, ada kan kita tadi juga sempat ngebahas ini ada event lari gitu yang banyak menuai pro dan kontra. Nah, kalau dari Tour de Ijen ini atau Banyuwangi ini ada pro dan kontra nggak sih Mbak yang terjadi? Oh, tidak ada. Saya tidak menemukan sama sekali. Kalau di Tour de Ijen ini kan 4 tahun nih sudah nggak ada. Biasanya setiap tahun berturut-turut
tahun gitu ya, dan sekarang 4 tahun tidak ada, dan ini adalah tahun pertama setelah COVID-19 setelah 4 tahun. Jadi ditunggu-tunggu banget nih oleh warga Banyuwangi. Di sepanjang jalan di beberapa titik warga Banyuwangi menanti kedatangan para pembalap dan meneriakkan hore, semangat, seneng banget soalnya mereka ada 8 negara yang tergabung di sini, mulai Australia, Malaysia, kemudian New Zealand, ada Jepang, ada Korea Selatan, annyeonghaseyo. Opa, Oma. Malaysia juga ada. Mbak, tapi ini kan Tour de Ijen sudah dari tahun 2012 ya Mbak. Tapi apakah memang sudah menjadi sport tourism yang digandrungi gitu berarti ya Mbak ya oleh para wisatawan mancanegara? Yap, karena di UCI itu di Indonesia ini kan ada Tour de Singkarang ya, dan yang kedua itu ada di Tour de Banyuwangi Ijen. Nah kalau untuk tahun ini adalah satu-satunya event internasional nih yang digelar di Indonesia, di Banyuwangi ini, satu-satunya event sport, maksud saya event sport internasional yang digelar di Indonesia. Dan ini merupakan event tahunan yang memang ditunggu-tunggu. Kalau tadi saya tanya ke Lars Martin ya, dia pembalap dari Australia yang tadi juga naik podium, yang dia konstan mendapatkan Gillen jersey. Jadi Gillen jersey itu dia dengan sprinter mulai dari etape 1 dia konstan sprinter, pemenang sprinter. Nah, jadi ada titik tercepat yang dia di situ di sprint 1 sampai sprint 4 itu dia selalu menang gitu. Dia dapat Gillen jersey tadi. Dan dia ngomong ini adalah event yang dia tunggu-tunggu untuk dia bisa datang ke sini, karena tanjakannya itu yang membuat dia itu rasa rindu untuk datang ke sini. Ini sudah yang ketiga kalinya dia datang ke Banyuwangi, dan dia senang banget bisa hadir di Banyuwangi ini untuk bisa meramaikan Tour de Banyuwangi Ijen. Kalau kemarin ada juga temannya Lars Martin ini juga, dia baru pertama kali datang ke Banyuwangi, dia dari Australia juga, dari grup yang sama. Dia bilang memang Banyuwangi ini punya tantangan tersendiri ya untuk pembalap untuk bisa menaklukkan tanjakan-tanjakan, terutama tanjakan mulai dari Licin, itu kecamatan Licin naik terus sampai ke Tuding, itu tanjakannya memang cukup menantang sekali. Bahkan tadi juga ada beberapa pembalap yang mereka terpaksa harus mendapatkan bantuan ya untuk didorong, dan ada satu pembalap juga yang tadi pingsan, yang saya tahu kayaknya tadi dari Jepang gitu, langsung dievakuasi. Tapi alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang serius karena dia mengalami kekurangan oksigen tadi dan langsung diberikan pertolongan pertama. Dari Dewan Juri UCI juga bilang dia 4 tahun tidak ada event Tour de Banyuwangi Ijen ini, merasa sangat rindu sekali dan berharap tahun depan itu akan dilaksanakan lagi. Bahkan dari direktur federasi sendiri bilang etapenya harusnya nggak 4 tapi 5. Jadi dia berharap pemerintah Kabupaten Banyuwangi menambah etape lagi, jadi bukan 4 hari tapi 5 hari. Saking senengnya mereka, saking saking excited ya, antusias. Bener. Tapi Mbak kalau ditambah 1 hari mau kemana Mbak? Mau ke Alas Purwo mungkin ya? Takut ya, agak horor ya ke sana ya. Udah juga. Alas Purwo udah dong di etape. Udah sore. Ngelewatin juga ya. Sampai ke Jilen juga Mbak, enggak ya? Enggak sampai ke Jilen? Enggak sampai ke Jilen. Karena hanya susah di sih Pantai Pancurnya. Oh, Pantai Pancar, masih di dekat itu gerbang Pancur. masuk. Iya. Ya, Afif udah pernah ke Banyuwangi nih kayaknya. Iya, baik aku. Afif kan dulu Detik Traveler banget lah gitu pokoknya dia. Kenal sama Pak Azwar Anas, kenal aku Mbak. Langsung gitu. Mbak Eka, satu lagi nih Mbak, ini mengenai tadi Mbak Eka Rima cerita bahwa masyarakat di Banyuwangi sana sangat welcome gitu ya dengan event ini digelar, event sport tahunan, bahkan ini dari 4 tahun baru diadakan lagi. Kolaborasi seperti apa sih yang dilakukan oleh panitia dan juga warga setempat sehingga mereka juga pasti dong merasakan benefit atau manfaat, keuntungan lah ya bisa kita katakan dari diadakannya event sport internasional ini, Mbak Eka Rima? Ya. Ini cukup membantu sekali bagi pemerintah daerah dan juga bagi seluruh warga Banyuwangi karena penyelenggaranya nih, panitia penyelenggaranya nggak ngambil dari luar kabupaten dong, tapi adalah anak
daerah Banyuwangi sendiri. Jadi panitia penyelenggaranya ini adalah anak-anak muda Kabupaten Banyuwangi yang diberdayakan oleh pemerintah daerah. Kemudian di sini juga dibuka booth-booth UKM gitu ya, dan dari 20 tim itu dari 8 negara ada hotel-hotel dong yang disewakan di sana untuk mereka tinggal. Dari satu tim itu ada 5 sampai 6 bahkan sampai 7, itu kan mereka pasti tinggal di lebih dari satu hotel gitu ya. Karena dari satu tim itu pasti banyak krunya gitu yang datang. Ada 8 negara dan belum lagi yang dari Indonesia, belum lagi dari pemerintah daerah lain, dari kementerian yang kemarin hadir juga ada 3 menteri yang hadir, mulai dari Menpora, kemudian Menhub, Menpan RB juga ada hadir di sini. Nah, itu juga membawa kru kan, biasanya membawa staff-staff gitu. Jadi hotelnya laris juga. Belum lagi makanan-makanan nih, kuliner yang belum dicobain oleh Mei. Itu ada nasi tempong, ada pecel pitik, itu kan belum dicobain Tahu semua banget, tuh. aku belum ke Banyuwangi, Mbak. Ya ampun, pengen. Jadi banyak masyarakat itu yang diuntungkan juga dengan event ini. Dan tentunya masih ada beberapa hal nih yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah, baik itu dari segi infrastruktur, tentunya infrastruktur sektor wisatanya, kemudian infrastruktur yang berkaitan dengan akses untuk menuju ke Banyuwangi, karena kemarin juga ada yang mengeluhkan tiketnya sudah habis nih, jadi nggak bisa datang ke Banyuwangi naik kereta. Belum lagi tiket pesawat juga habis, karena memang penerbangan saat ini kan berkurang ya, dan juga statusnya bandara juga mulai diturunkan gitu. Jadi harapannya infrastruktur konektivitas antar daerah itu juga ditingkatkan sehingga ketika masyarakat datang ke Banyuwangi itu tidak kesulitan untuk alat transportasinya. Begitu Mbak dan Afif. Setuju sih itu, pembangunan infrastruktur yang merata apalagi di daerah wisata dan bahkan dijadikan lokasi dari event sport internasional, ya harusnya integrated semuanya ya. Semua stakeholder kerjasama. Betul sekali. Anyway, terima kasih apalagi Mbak Eka. next WSL juga di Banyuwangi. Surfing internasional Surfing. itu. Oh iya, betul. Di Jilen ya Mbak? Kelungkung ya Mbak? Bukan? Iya benar, di Di Pelengkung. Kelungkung. Harus datang nih Afif sama Wah, aku nggak berani Mbak, Mei. itu udah buat jago-jago itu Mbak. Ada server banget ya. Server mania mantap. Mantap. Ikut lagi. Itu tadi. Makasih banyak Mbak Eka informasinya. Sama-sama, dingin banget. Hati-hati di jalan Mbak. Salam buat teman-teman Banyuwangi. Selamat Berhati-hati. Tugas semuanya. kembali. Semoga sehat-sehat ya di sana karena kan dingin katanya. Ya, surfing nasional tuh namanya Pantai Jilen. Jilen itu nama aslinya Pantai Kelungkung. Itu tuh di Alas Purwo, di paling ujung. Itu di orang-orang bule nyebutnya Jilen, dan itu emang itu levelnya masuk. Kenapa Jilen? Karena kayak bentuk G gitu deh ininya. Dan itu adalah level surfing yang paling tinggi sebenarnya. Jadi untuk surfing di sana kan, kalau di Bali kita di pantai bawa papan surfingnya kan bisa. Kalau ini enggak, lu dari bibir pantai, itu bibir pantainya tuh batu-batu karang, dan lu harus naik perahu dulu sampai ke tengah laut, baru tengah laut itu ada ombaknya. Oh my god, Dan aku itu emang takut banget ngeri banget sih. ngebayanginnya juga. Tapi seru sih, luar biasa. Banyuwangi itu menyimpan banyak Setuju, harta kekayaan Indonesia dari sumber daya alamnya. Bahkan Banyuwangi bagus. punya seratusan festival per tahun loh, Me. Luar Bahkan dia biasa. sampai punya festival toilet bersih. Kita ada flight dari Jakarta langsung ke Banyuwangi Langsung. nggak? Ada. Ada. Langsung ke Belimbing. Yes, gak cuman Banyuwangi, kita juga punya festival kuliner di luar. Sesaat lagi kita akan nantikan kuliner-kuliner yang enak-enak ada Live di luar. report ya? Live report. Oke, nanti kan setelah ini kita ada Sunset Talk. Tadi ngomongin minyak jelantah itu tuh, yang bener. bagaimana mengolah limbahnya begitu kan. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol nanti sama narsum kita yang pastinya inspiratif. So, tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Santai aja guys. Santai guys. Emang udah wangi baunya. Tenang aja. Gue tahu kalian udah makan duluan sebelum kita. Gue tahu itu. Tapi kalau ngomongin makanan, kalau ngomongin makanan, lu pasti masak dong di rumah dong. Kadang-kadang sih. Pakai minyak dong. Enggak, gue pakai butter. Oh. Udah ya, kita udahan aja gue. Mau bridging ya? Iya. Mau bridging. Oke, gue kasih kesempatan buat bridging. Iya, gue pakai minyak.
Tapi permasalahannya adalah kalau minyak itu udah sekali atau 2 kali lah maksimal dipakai, itu bingung mau diapain minyaknya, apakah kita buang aja ke wastafel ataukah kita kumpulin dulu sampai banyak terus nanti mau diapain nggak tahu. Itu kan jadinya minyak jelantah kan, sesenya kan. Itu kan bahkan ada filmnya Jelantah Adalah Maut. Oh bukan deh. Tapi bener loh, itu kalau tidak tidak diolah dengan baik, tidak tanggulangi dengan baik, itu kan juga artinya itu adalah limbah gitu kan ya. Anyway, kalau pengen tahu sebaiknya diapain nih minyak jelantah? Ya udah kita tanya aja yuk sama yang mau membuat perubahan untuk minyak jelantah ini. Langsung Selamat saja. sore Mas Anton Witono dari Jelantah for Change. Selamat sore Mbak Mai sama Mas Afif ya. Iya. Selamat datang di Detik Sore Mas, topiknya sangat menarik, terutama untuk ibu-ibu atau mungkin ya nggak cuma ibu-ibu, ini kan informasi umum sebenarnya yang bisa didapatkan oleh siapa aja gitu ya. Yang bikin bingung itu adalah sebaiknya diapain sih minyak-minyak jelantah ini Mas, tapi sebelum kita masuk ke sana mungkin boleh dijelasin dulu nih sama Detikers, Jelantah for Change ini apa goalsnya dan apa yang melatar belakangi terus akhirnya bisa jalan sampai kurang lebih 8 tahun ya sudah ya. Betul, 8 tahun. Baik, jadi Jelantah for Change ini awal mulanya sih sebenarnya inisiatif pribadi ya. Oke. Biasalah, katanya di balik ke pria yang sukses ada peran istri di situ. Nah, Jelantah for Change ini lahir dari situ juga sih. Karena istri nyuruh saya buang minyak jelantah 8 tahun lalu. Oh serius? Seriusan. Habis itu saya bingung kan. Mau dibuang kemana? I see. Terus? Ternyata perannya di situ. Lalu ya disitulah muncul kesadaran. Kalau saya buang selama ini di parit di rumah saya, berarti kan larinya kebetulan ini dulu mulainya di Balikpapan. Balikpapan ini dekat sekali dengan laut. Jadi kalau saya buang ke parit, ya larinya akan ke laut gitu ya. Nah kebetulan juga saya kuliahnya dulu di teknik kimia. Jadi pernah belajar bahwa minyak jelantah ini bisa diolah menjadi bahan bakar. Maka akhirnya diputuskan, ya saya waktu itu berinisiatif, coba deh saya tanya teman-teman selama ini dikemanakan. Ternyata banyak kan dibuang aja kan. Saya bilang kalau itu kumpulin deh. Nanti saya carikan pengelolaannya gitu. Ya udah, saya buat konsep ngumpulin minyak jelantah, nanti disalurkan ke pihak yang bisa mengkonversi atau mengelola. Nah, kalaupun nanti ada hasil pengelolaan dalam bentuk uang, kita bikin kegiatan sosial. Bergulirlah mau itu. Malah justru untuk kegiatan sosial ya. Jadi bergulirlah itu selama 8 tahun. Berawal dari Balikpapan, 2 tahun pertama di Kalimantan Timur. Hari ini sudah ada beberapa relawan di berbagai kota gitu. Total ada berapa kota sekarang Mas? Well, kita pernah sempat di 30 kota. Cuma namanya relawan kan up and down ya. Hari ini mungkin adalah 10 kota besar masih ada teman-teman relawan. 10 kota besar ini adalah memang karena banyak mungkin bisa dibilang warga padat penduduk yang kemudian akhirnya konsentrasi dari si minyak jelantah ini justru banyak di situ. Betul. Sebenarnya sih lebih berangkatnya dari individual ya. Orang-orang atau teman-teman relawan ini dari kepedulian dirinya sendiri dulu gitu. Kemudian mengajukan diri, kemudian kita bergerak bersama. Kita belajar bareng, kemudian ngumpulinnya bagaimana dan seterusnya sih. Jadi tidak melihat ini adalah kota besar dan seterusnya, tapi lebih kepada dari satu orang individu, lalu kita bergerak bareng lah seperti itu. Dan minyak jelantah tadi kan Mas Anton bilang minyak jelantah bisa jadi bahan bakar. Betul. Itu gimana ceritanya Mas, minyak jelantah yang kan merupakan sisa-sisa minyak kan, minyak sawit. Minyak bekas kan sebenarnya. Ya minyak bekas gitu. Itu bagaimana prosesnya sih Mas? Nah sebenarnya pengelolaan minyak jelantah ini kan proses daur ulangnya tidak hanya bahan bakar. Bahan bakar kebetulan adalah yang bisa mengkonversi dalam volume besar. Selain bahan bakar bisa jadi lilin, bisa jadi sabun juga gitu ya. Cuman kan karena volumenya besar, bahan bakar menjadi satu faktor. Bahan bakar di sini salah satunya kalau kita kenal dengan nama biodiesel. Sebenarnya hari ini biodiesel sudah diproduksi dari minyak sawit langsung. Nah ini ada rute dari minyak jelantahnya. Prosesnya adalah namanya transesterifikasi dan seterusnya ya. Yang ada bahan kimia di situ, melibatkan proses-proses yang lain. Dibuat skala kecil bisa, dibuat skala besar bisa. Negara-negara di luar, Eropa dan lain-lain itu sudah kencang sekali membuat itu. Karena negaranya memang sudah mewajibkan bahan bakar yang ramah lingkungan. Gitu. Sedangkan di Indonesia memang ekosistem pengelolaan minyak jelantah menjadi bahan bakar ini belum sepenuhnya baik gitu ya. Karena mungkin karena kita masih punya alternatif dari minyak sawitnya langsung gitu ya. Gitu. Di sisi lain bahan bakar kita kan juga masih banyak yang disubsidi ya. Jadi akhirnya ya
ekosistem yang dari minyak jelantah ini sendiri juga masih belum sepenuhnya berkembang. Oke. Ini bahkan membawa langsung minyaknya ya, Mai ya, bisa dilihat ya. Inilah contoh minyak Coba jelantah angkat, gitu angkat, ya. Yang ini berarti ini udah Ini berapa apa- kali minyak apa dipakai? sih ini, Mas? Nah, ini menarik nih ya. Berapa kali Jadi- dipakai udah hitam Jadi kayak ini gini? sebagai referensi, ini minyak Ya. goreng baru. Ini Oh, baru oke. nih, Warnanya- masih jernih lah ya. warnanya masih jernih begini ya. Oke. Lalu ini ada 3 jenis nih, warnanya berbeda-beda sampai yang paling gelap Hitam. ini. Wah, ini yang biasa di abang-abang pinggir jalan. No, sesungguhnya juga? ada yang lebih gelap lagi. Oh, lebih ada lagi, Mas. Iya, aku Saya nggak tahu tega, lagi. saya nggak tega bawanya aja gitu, Mas. Tadi kita udah bahas tahu. Iya. Iya. Jadi kan? yang lebih hitam ada gitu, Iya, dan iya, kami pernah pernah lihat. bawa yang lebih hitam. Kebetulan saya nggak tega aja bawanya gitu ya. Ini Iya. udah perubahan. Kenapa minyak goreng berubah warna ya dari yang begini seperti ini? Fungsinya adalah suhu panas. Oke. Mbak Mai mungkin pernah masak gitu ya di rumah, goreng kerupuk sama goreng ikan. Apalagi kalau maunya ikannya garing gitu ya. Mas Afif gitu misalnya, maunya ikannya garing bisa dimakan saat tulangnya. Maka dia sekali goreng akan jadi warnanya coklat. Oh, Betul. Kalau iya, cuman iya, goreng iya. tahu tempe, kerupuk, Iya. paling masih kayak gini. Ya, masih Nah, penting. kenapa dia berubah? Semakin panas suhunya, ini kita bicara minyak sawit ya. Makin panas suhunya, maka dia akan bentuk yang namanya asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh itu semakin tua warnanya, itu dia semakin banyak. Itu yang tidak bagus buat kesehatan. Oh. Maka edukasi minyak jelantah ini sebenarnya bukan melulu soal lingkungan, tapi bicara kesehatan juga di situ. Benar. Kita pengen ngajarin ke masyarakat gorengnya tuh gimana sih gitu ya istilahnya. Berapa kali pakai dan seterusnya. Ya paling sederhana dari warna-warnanya. Kita kan nggak bisa masak ngukur suhunya gitu Iya, kan. benar. Iya. Ya udah, lihat aja warnanya. Kalau warnanya sudah sampai seperti ini ya sudah. Kalau yang ini masih aman nggak? Ini masih oke. Oh, ini masih oke Masih nih. oke. Gitu. Jadi kalau misalnya sekali pakai saja goreng ikan udah warnanya Udah kayak gini, ya kayak gini. udah berhenti. Berhenti. Oh. Jangan dipakai lagi. Cuman gitu. kalau bikin nugget, bikin apa masih bisa gitu lah ya. Ya jangan. Oh, jangan kalau sudah juga. seperti ini sudah selesai. Kalau udah segini udah Maupun umurnya itu udah selesai sekali nih. gitu ya. Tapi kalau dia masih seperti 2 ini sekali lagi deh masih oke. Iya, iya. Oke, Mas, boleh diceritakan nih sama kita nih dari Jelantah for Change ini prosesnya kayak gimana nih? Kan ada mengkolek atau mengambil minyak jelantah dari warga-warga, rumah-rumah Betul. warga gitu kan. Oke, boleh diceritakan ini prosesnya gimana? Apakah dari diambil terus dibawa kemana, terus hingga menjadi produk-produk yang akan kita bahas nanti Oke, nih. boleh. Jadi tentu berangkatnya adalah Jelantah for Change ini gerakan sosial atau komunitas sosial ya. Kita memang nggak spesifik mencari minyak jelantah. Kita lebih banyak melakukan edukasinya. Sebenarnya nomor 1 yang dilakukan oleh Jelantah for Change itu lebih banyak diedukasi. Karena kami menyadari perubahan kebiasaan, habit itu kan harus dimulai dari kesadaran dulu kan. Ya tadi kan kita cerita gini kan, oh ya ternyata selama ini mau diapain nih, mau Iya, dikemanakan gitu. Harapan kami dengan itu orang akan berubah habitnya. Biasa habis masak dibuang, sekarang suruh nampung. Kalau sudah ditampung di rumah, teman-teman itu punya beberapa cara gitu ya. Bisa ngubungin relawan kita langsung, Oke. appointment untuk dijemput, atau silahkan diantar. Karena teman-teman relawan ini suka rela nggak dibayar, nggak digaji gitu ya. Jadi ya mohon bisa dipahami juga gitu dalam hal ini untuk supaya ya kita bisa janjian atau silahkan kalau ada yang mau ngantar. Dan itu banyak kok yang masih mau willing untuk keluar ongkos lagi, yang penting dikirim gitu ya di rumah. Saya sekarang di tempat saya di BSD juga ada yang tiba-tiba Mas mau ngantar gitu ya, jatuh 1 jerigen misalnya, atau kita appointment yuk ketemu di mana. Atau kalau pas kebetulan saya ke Depok gitu ya, berkunjung ke orang tua saya, udah nanti janjian ya saya ambil di Depok gitu. Jadi memang siklusnya seperti itu. Lalu kami Jelantah for Change punya kerjasama dengan pabrik-pabrik, dengan eksportir yang memang bisa mengelolakan si minyak jelantah ini. Nanti dari situlah kalau udah terkumpul agak banyak akan diambil. Kita by appointment juga gitu. Oke. Gitu. Tadi Mas bilang kalau ada edukasi juga yang diberikan, nggak semata-mata tentang mengambil atau mengumpulkan si minyak jelantah ini. Kalau dari pengamatan sejauh ini gitu ya, apakah memang awareness atau kesadaran masyarakat itu sudah lebih baik akan kondisi ini, atau udah tahu belum sih good or bad dari kita buang minyak jelantah sembarangan gitu misalnya? Iya, iya. Apakah mereka lebih aware dengan apa yang Jelantah for Change ini lakukan? Oke. Jadi kalau kita bicara secara umum ya, situasi persampahan gitu ya, apalagi minyak jelantah ini bukan sesuatu yang top of mind lah ya kalau saya bilang. Sekarang kan top of mindnya plastik ya istilahnya. Padahal minyak jelantah ini tiap hari kita hasilkan, kita buang gitu di Indonesia gitu ya.
maka saya bisa bilang bahwa kesadarannya masih jauh sih. Masih sangat jauh. Kesadaran kita untuk memilah sampah kita, mengelolakan sampah kita itu masih sangat jauh gitu ya. Kita bicara spend masyarakat kita juga kan lebar ya, dari yang middle income, low income, kemudian yang high income. Ini kan lebar sekali gitu. Sehingga buat saya sih secara umum bicara sampah tuh masih jauh lah bangsa ini gitu ya. Tapi jangan kita juga menyerah sih kalau saya begitu ya. Sekecil apapun movement yang bisa kita lakukan. Betul. Dan itulah semangat yang dibawa oleh Jelantah for Change. Pada saat kita melakukan edukasi, yang kita lakukan adalah kita mengajak berubah satu keluarga, satu orang, satu keluarga, satu waktu deh. Gitu. Kita nggak ngajak ngerubah banyak-banyak nih gitu ya. Hari ini saya diskusi dengan Mbak Mai, dengan Mas Afif. Harapannya nih setelah ini ya pada ngumpulin gitu kan ya, masaknya udah tahu nih masak yang sehat seperti apa gitu. Nanti dari keluarga Mas Afif, Mbak Mai ngajak lagi keluarga yang lain. Bergeraknya sih dari situ gitu menurut saya. Kalau hari ini kita sama-sama bergerak bersama, saya kok percaya Indonesia masih bisa lebih baik kok gitu istilahnya gitu. Jadi ya memang tidak bisa bergerak sendiri gitu ya. Harus ada banyak bantuan dari berbagai pihak. Ini gitu udah ada, kita lihat nih, ini contoh produk dari pengolahan ya Mas, bilang pengolahan minyak jelantah ya. Betul. Ada lilin. Apa aja Mas yang bisa diolah dari ini, minyak jelantah? Pertama ini ada sabun. Ya, ini ada sabun, bisa dilihat ini contoh sabun, boleh dilihat. Ini ada sabun, ini sabun minyak jelantah, jadi diolah dari minyak jelantah. Membuat sabun dari minyak jelantah juga tentu butuh minyak jelantah yang kualitasnya masih bagus. Nih guys, lihat guys. Nih guys, nih sabun nih Mas baunya. Sabun. Ya bang sabun, Mek. Itu bisa nggak ada bau minyak-minyaknya Mas. Betul, karena itu pengolahannya kan udah ada bahan kimia yang kita pakai gitu ya. Nah, ya. Nah, ya jadi tuh. seperti itu. Udah ada ini bahan sudah ada bahan kimianya, dan memang untuk membuat sabun yang baunya hampir nggak tercium bau minyak jelantah, kita harus pakai minyak jelantah yang kualitasnya masih bagus. Kalau yang udah terlalu hitam atau bekas, bisa sih kalau kita mau bikin sabun aroma kasih ikan oil. asin gitu ya. Unik juga ya. Yoi, kalau unik itu sih juga ya. Berarti nanti di... abis cuci tangan, bau ikan asin. Ya, gitu betul. kan. Jadi bau pecel nih. Iya. Jadi atau bau martabak boleh gitu kan. Biasanya. Tapi apakah ini bisa digunakan untuk mandi Mas? Kalau kami dari Jelantah for Change pada dasarnya kita belum menyarankan. Karena ini kan tidak melalui uji lab ya. Kita khawatir sensitivitas kulit orang beda-beda gitu ya. Dan ini kan inisiatif atau usaha-usaha kecil lah, dari skala kecil rumah tangga yang memang ini mau. UMKM yang ngerjain berarti? UMKM atau rumah tangga kalau mau membuat sendiri bisa gitu. Bukan sesuatu yang rumit lah gitu, bisa dipelajari. Sama juga ini lilin contohnya. Ini lilin dari minyak jelantah juga nih. Ini ada oil fragrance atau apanya? Ada, bisa ditambahkan. Jadi kalau dia nyala nanti ya tapi soft aja ada sih aromaterapi gitu. Kalau mau ditambahin boleh gitu ya. Mau lilin yang skala ini seperti ini bisa juga gitu istilahnya. Kalau ini mungkin banyak yang dipakai di gereja di pura gitu ya, buat ibadah kuil gitu ya. Ini dulu waktu Covid, jadi cerita dikit, waktu Covid di rumah saya kan ibadahnya online ya. Ya udah pakai ini aja gitu, nggak usah beli lilin baru gitu kan istilahnya. Jadi kalau yang ini bikin sendiri Mas di rumah? Ini bisa bikin, kita bisa bikin sendiri juga kok. Ada workshopnya nggak sih? Sebenarnya sih bisa ada workshopnya gitu. Kalau misalnya Jelantah for Change sekarang juga lebih sering bikin kelas sih daripada kita ngedatengin atau diminta gitu. Kalau kita diminta ngadain di satu komunitas kan, kalau nggak berkelanjutan juga susah ya. Istilah kan belum tentu besok mereka bikin lagi. Mending kami yang bikin kelas, yang berminat ya silakan gabung. Itu tadi masalahnya untuk 1 liter minyak jelantah itu bisa bikin sabun sama lilinnya banyak. 1 liter? 1 liter aja. 1 liter kan dikit ya? Dikit aja. Itu bisa bikin sabun sama lilin tuh banyak. Makanya sedangkan kan ngasilin minyak jelantahnya kan nggak seliter dong gitu. Nah itu makanya kita tetap perlu pengumpulan yang lain yang misalnya tadi jadi bahan bakar itu. Oke. Gitu. Mas kalau misalnya ini Detikers ada yang nonton terus aku mau dong ini buat jadi relawan atau mungkin mau ngasih minyak jelantah di rumahnya gitu. Bisa ngecek atau bisa dapat informasinya di mana? Oke, baik. Jadi Detikers bisa kontak kami di lewat DM di Instagram gitu ya @jelantah4change. Di situ nanti bisa drop ya. Nanti bisa kasih tahu alamatnya di mana. Tentu kami mohon maaf karena tidak semua kota tersedia. Tapi kalau di situ sudah ada channel lain yang kami tahu memang ini amanah juga nih mengelola limbah jelantahnya, bisa kami arahkan ke sana. Balik lagi. Sampah ini harus kolaborasi semua pihak sih ya. Jadi nggak bisa kita sendirian. Jadi kalau kita tahu ada yang bagus di daerah itu sudah ada, silakan aja gitu ya. Nah itulah kami juga melakukan
kerjasama itu untuk mencari nih siapa nih yang amanah, siapa yang bertanggung jawab ngelolain minyak jelantah tadi gitu. Soalnya di rumahku juga ada Mas, dia terima Anda punya minyak jelantah jangan dibuang, kami beli gitu. Betul. Itu berarti sudah mulai ada beberapa bisnisnya Mas ya? Atau memang masih satu dua? Ada model bisnisnya. Sudah ada. Sekarang jual beli minyak jelantah lagi naik daun. Karena minyak jelantah ini lagi jadi komoditi. Yang nyari di mana? Yang nyari negara-negara di Eropa. Wow. Justru di luar negeri ya? Eropa laku keras ekspor minyak jelantah ini gitu. Tadi karena ekosistem di Indonesia memang belum sepenuhnya mendukung gitu ya. Sayang banget. Jadi di luar negeri bahan bakarnya ramah lingkungan, langitnya lebih bagus. Kita sebaliknya gitu ya. Kita cuma nyumbang aja, kita jual aja. Kalau misalnya gua di rumah buang minyak jelantah, buang kemana? Mau buang ke Eropa gitu. Ya itu keren bener tuh. juga kan. Iya. Tapi di Eropa dijadiin apa Mas mereka? Bahan bakar ramah lingkungan. Bahan bakar cair itu. Bahan bakar ramah lingkungan tuh bensin atau istilahnya dia kualitasnya kualitas di solar ya, diesel lah, diesel. Diesel. Bukan di gasolin kalau di ini ya, larinya ke situ gitu. Jadi kalau kita bicara jual beli betul banyak. Nah, tapi kan kembali lagi kita bicara tadi segmen masyarakat Indonesia. Jelantah for Change memang bermainnya di sisi edukasinya. Kami tidak punya banyak volume jelantah ya bahasanya karena kita tidak intentionally mencari minyak jelantah tadi karena kami banyak mainnya di edukasi. Dan pada waktu terjadi transaksi jual beli ya di satu sisi ada masyarakat yang membutuhkan itu gitu ya, tapi di sisi lain kita juga mencoba mengedukasi bahwa kalau itu dihasilkan, Anda menghasilkan limbah ya sejatinya Anda nggak dibayar gitu ya. Sejatinya Anda bertanggung jawab membantu supaya yang bisa mengelolakan limbah Anda itu terbantu. Gitu. Agak sedikit salah kaprah pada saat limbah masih bernilai ekonomis, tapi itu dikenakan ke yang menghasilkan limbah. Iya betul. Karena selama saya ngasilin limbah, saya dapat duit kok. Iya. Nah, Jelantah for Change punya ya sedikit misi kecil di situ dengan tidak pernah mendeklar kami jual beli. Kalau mau titip ke kami boleh. Kami punya skema-skema kerjasama di mana Anda bisa dapat uang juga kok. Tapi kami tidak akan jual beli gitu. Oke. Jadi memang fokusnya atau goalsnya itu memang untuk edukasinya itu ya betul, Mas ya. Betul. Kalau bisa tidak menghasilkan sebaiknya tidak gitu kan betul. ya. Nah, solusinya apa supaya misalnya oke kita nggak usah pakai minyak jelantah nih, nggak usah pakai minyak sawit nih misalnya, apakah kayak misalnya pakai kan ada juga nih minyak goreng yang dari virgin coconut oil juga kan ada kan, apakah itu juga nanti ketika setelah dipakai residunya itu menjadi minyak jelantah juga atau mungkin kayak dia mendingan pakai air fryer deh daripada pakai minyak, ada solusi nggak dari Jelantah for Change ini? Jadi kalaupun pakai minyak kelapa atau virgin coconut oil tetap akan ada residunya. Itu sama aja ya jadi jelantah juga. Gitu. Jelantah kan istilah bahasa Indonesia gitu ya. Kalau mau mengurangi misalnya dengan menggunakan air fryer, bagus. Sekarang teknologinya sudah memungkinkan buat itu. Jadi boleh-boleh saja mau pakai air fryer, boleh mau pakai cara yang lain, rebus-rebusan. Ya, rebus. Itu kan kearifan lokal ya. Iya, balik lagi gitu ya istilahnya. Benar. Rebus-rebusan misalnya boleh gitu. Jadi edukasi yang kami lakukan juga seperti itu. Kalau kemudian orang bilang, jadi kalau makan gorengan nggak boleh dong? Boleh, saya nggak bilang nggak boleh. Kita tahu batasnya goreng itu kualitas minyak gorengnya harus seperti apa. Atau gorengannya jangan seminggu full deh. 5 hari, 3 hari mulai dikurangi dan divariasi misalnya. Ya alternatifnya larinya ke situ gitu ya. Pun kalau akhirnya ada limbah minyaknya, ya udah dipilah dikumpulkan. Karena lebih gampang kan, habis masak buang di wastafel. Iya benar. Secara ergonomis biasanya dapurnya begitu kan. Iya, tinggal betul. Lagi badan. Saya merasa terpojokkan nih. Belum ngalamin 5 tahun kemudian saluran drainasenya buntu. Serius, itu bisa ngaruh Mas ya? Seriusan. Karena minyak jelantah yang dibuang di wastafel itu kan mengendap, dingin, diam. Kita buang hari ini dari sini kan belum tentu di saat yang sama dia nyampe parit. Kalau jarak dari drainasenya jauh, akan ngendap di tengah-tengah. Oh my God. Kita masih buang macam-macam, ada apel segala macam, dia akan buntu. Dan itu sering terjadi masalahnya. Aduh. Kita beli rumah second. Rumah saya kemarin kejadian tuh gitu. Saya kebetulan baru pindah ke BSD, kami beli rumah second, buntu tuh. Begitu dibongkar, minyak. Ya itu lemak gitu. Lemak iya. Dari situ gitu. Iya ya, minyak kalau dimasukin kulkas aja jadi beku. Betul. Ya. Jadi banyak cerita seperti itu di restoran, hotel, rumah sakit yang mengeluhkan begitu. Memang tidak langsung sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, butuh waktu gitu. Tapi makanya kita bilang
nggak usah lah dibuang di wastafel, nggak usah dibuang di tanah juga, kumpulin. Butuh effort iya, tapi effort ini kan buat bumi kita, buat lingkungan kita juga gitu. Nah itu makanya merubah kebiasaan Mbak Mai, Mas Afif ya. Berubah mindset. Karena kudu nampung nih. Di botol ini kan butuh, ya elah susah banget sih gitu kan istilahnya. Bener, ya ampun. Tapi tindakan kecil itu impactnya gede banget. Gitu. Oke Mas, terakhir nih sebelum kita closing. Kalau tadi kita selalu bahas dari segi dari segi lingkungan, sekarang dari segi kesehatan. Tadi kan Mas bilang kalau ya ini selain dari segi lingkungan, dari segi kesehatan ini juga sebenarnya harus kita lihat juga nih gitu. Boleh di-sharing sama kita? Jadi tadi saya cerita soal asam lemak jenuh ya. Jadi FFA atau free fatty acid gitu ya. Semakin gelap warnanya, semakin panas dipakainya, dia makin banyak akumulasinya. Nah si asam lemak jenuh inilah yang kalau di secara literatur lah ya, saya bukan orang medis ya. Secara literatur bilang bahwa itu yang menyerang sel sehat kita. Begitu sel sehat kita pertahanannya lemah, maka itu men-trigger atau memudahkan masuknya virus, penyakit-penyakit yang lain. Secara literatur, penyakit yang diakibatkan oleh minyak jelantah ini adalah penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit yang sakitnya nggak besok, nggak sebulan, nggak 2 bulan, nggak setahun. Itu nanti jantung, kolesterol, dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang kemudian orang kan kadang nggak tahu. Orang yang sensitif, kalau makan gorengan yang minyaknya agak hitam mungkin langsung ngerasa radang dan seterusnya. Batuk ya. Problemnya adalah si asam lemak jenuh itu penyakitnya degeneratif. Makanya kita ngasih tahu kan juga nggak bisa langsung kelihatan kan, gitu. Tapi ini dengan edukasi itu kita mau sampaikan. Makanya ya kita mulai punya kesadaran menggoreng yang sehat, batasannya warnanya seperti apa dan seterusnya gitu. Kayak gitu sih. Mudah-mudahan ya nggak cuma di rumah, tapi dengan kesadaran ini kalau kita mau jajan di luar mulai ditengok lah wajannya. Iya benar-benar. Iya kan? Biasanya sih katanya yang warnanya hitam itu lebih enak sih. Iya, lebih garing, lebih gurih. Betul. Itu stigma yang bikin orang-orang jadi kayak menormalisasi minyak hitam dipakai masak. Berarti besok kalau pesen, Bang mau pecel lele satu minyaknya baru ya? Bisa gitu ya? Karena itu akan tricky. Iya sih, pedagang sekarang harus beli minyak goreng baru kan mahal. Nah ya balik mereka lagi akan mencari ke minyak goreng bekas yang mungkin masih jernih, bekas hotel, bekas restoran fast food. Nah disitulah dilematisnya sebenarnya gitu. Oke, anyway terima kasih banyak Mas sudah mampir ke sini. Semoga Jelantah for Change ini benar-benar bisa memberikan impact yang seperti diharapkan gitu ya. Dan kalau bisa nggak usahlah ada limbah-limbah yang dihasilkan. Ada solusi yang bisa kita lakukan untuk mitigasi supaya limbah-limbah rumah tangga kita jadi nggak semakin banyak dan merusak lingkungan dan kesehatan kita tentunya. Betul. Terima kasih banyak Mas. Sehat selalu, sukses selalu. Sukses juga buat teman-teman di sini ya. Ya, sukses dong. Kita bentar lagi mau makan-makan. Oh ada makan-makan. Jelantah mania mantap. Alah, itu mulu. Bingung ini gorengan ya ini ya? Ini ada gorengannya juga? Tepanyaki. Nanti kita cek Mas. Oke, nanti kita cek ya gitu. Terima kasih. Mas, kita ada tagline nih sebelum kita closing. Nanti kalau kita bilang, oke, kita ketemu lagi di Detik Sore, Mas bisa bilang nggak cuma hore-hore. Nggak cuma hore-hore. Oke, itu tagline kita ya. Siap. Oke, kalau gitu Afif silakan ditutup. Thank you Detikers sudah bersama kita dari jam 3:30 tadi. Gue Farhan cabut, Mai juga cabut. Kita ketemu besok jam 3:30 sore sampai jam 6 malam lagi. Tetap di mana, Mei? Tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Makan-makan. Ayo guys. Makan-makan.